Semua berawal 3 juta tahun lalu. Kemanusiaan baru saja memulai langkah pertamanya, dan bajingan berambut merah itu sudah ada di sana. Dia hanyalah seekor Oralitechus biasa, menunggangi babi hutannya dengan hasrat tinggi untuk berburu. Namun, ada sesuatu pada makhluk itu yang menentang tatanan alami. Waktu terus bergulir, namun dia tak pernah mati. Seluruh spesiesnya punah, tetapi dia tetap bertahan. Zaman berganti, namun tak ada satupun yang mampu menyentuhnya. Dalam aliran waktu yang tak berujung, hanya satu hal yang menggerakkannya: berburu, berkelahi, dan bertarung. Itulah satu-satunya tujuan hidupnya, satu-satunya hal yang membuatnya bahagia. Selama lebih dari 3000 tahun, tubuhnya berevolusi melalui pertempuran tanpa akhir. Dan hanya dengan kekuatan fisik murni, dia menjadi dewa. Dewa nomor satu yang dikenal. Sebagai dewa planet bumi dari alam surgawi Emwe, dia secara harfiah menjaga planet ini, tetapi dia benar-benar bosan setengah mati. Saat itu, dia berdiri di tempat suci para dewa. Dan hanya dengan satu langkah, seluruh tempat itu bergetar. Iblis, malaikat, semua orang ketakutan. Lucifer, yang berada di peringkat kedua, sudah mengatakan bahwa bajingan itu akan membuat masalah. Lagi, Mu yang duduk di tahtanya berkata, "Sial, aku sudah melawan semua orang yang layak dilawan. Tak ada lagi yang bisa melawanku. Terakhir kali aku merasakan pertarungan yang layak pasti sudah 1000 tahun yang lalu. Terlalu kuat juga ada sisi buruknya." Saat itulah dia mengambil kesimpulan. Dia menjadi terlalu kuat untuk bertarung. Mungkin solusi terbaik adalah melemahkan dirinya sendiri agar orang lain memiliki kesempatan. Itu benar-benar rencana jenius. Dia sangat yakin akan hal itu. Sebagai contoh, dia bisa mengambil tubuh manusia yang rapuh di bumi. Dengan begitu, setiap pertarungan akan menjadi tantangan nyata. Dia memanggil seseorang bernama Yong-Yong dan seekor naga raksasa muncul menghentakkan kakinya di depannya. Dan monster ini berotot, berdiri dengan 2 kaki. Inilah dewa tertinggi di tempat suci itu. Yan, yang namanya secara harfiah berarti naga. Luar biasa. Dia menatap Mu dengan gemetar dan bertanya, "Apakah Anda memanggil saya, tuanku?" Mu menjawab, "Dengar, jaga tempat ini karena aku akan pergi." Namun Yong-Yong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia mengaktifkan penjara absolut dan rantai muncul melilit tubuh Mu. Yong-Yong mencoba bersikap tangguh, tapi dia gemetar hebat menuntut penjelasan mengapa Mu bisa pergi begitu saja tanpa alasan. Pertemuan para dewa akan segera tiba. Jadi, bagaimana mungkin dia harus menghadapi hal itu? Mu terus berjalan lurus ke depan, tak terpengaruh, mengatakan dia tidak peduli dengan hal semacam itu. Tapi naga itu hancur, menangis, bertanya, "Bagaimana aku harus berurusan dengan semua dewa itu jika Anda tidak di sini? Aku bahkan tidak tahu kemana Anda pergi. Mereka akan menghajarku habis-habisan jika aku bilang tidak tahu kemana Anda menghilang." Namun, Mu hanya mematahkan rantai itu dan bertanya apakah Yan ingin melawannya sekarang. Seketika, Yong-Yong mendoakannya agar perjalanannya selamat. Saat itu, Mu bertanya-tanya tubuh siapa yang harus dia ambil alih. Mendengarkan pikiran setiap manusia di bumi, satu sosok menonjol. Seseorang yang mempertanyakan apakah dewa itu ada, menyuruhnya untuk pergi atau mengirim mereka ke dunia lain. Mu bilang itu sempurna, dan dia bahkan akan memberikan permintaan tambahan. Satu-satunya masalah adalah bagaimana menjelaskannya kepada Yong-Yang. Jadi, dia memberitahu naga itu bahwa dia akan meninggalkan tubuhnya dan memastikan untuk menjaganya. Selain itu, dia harus menjaga orang yang akan menggantikannya. Putus asa, naga itu memohon, "Tuanku, Anda tidak bisa meninggalkan tubuh Anda di sini. Jika ia mati saat jiwa Anda pergi, ia akan ikut musnah." Tapi Mu tidak khawatir. Dia bilang dia akan segera kembali. Sementara itu, kita melihat seorang iblis hancur menjadi debu dan seorang anak laki-laki memegang ponsel, merayakan kemenangan atas raja terakhir. Tapi itu hanya dalam permainan. Pecundang kita kali ini, Leho yang berusia 17 tahun, mengatakan bahwa penderitaan di dunia lain itu sempurna. Anak itu benar-benar beruntung. Dia menjatuhkan ponselnya yang hancur ke lantai. Siap untuk melompat tanpa parasut, dia berkata sekarang dia bisa pergi tanpa penyesalan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang kejam ini. Lalu dia melompat, berteriak bahwa jika dewa itu ada, dia ingin dewa itu pergi. Dan jika dewa itu marah dengan apa yang dilakukannya, maka kirim dia ke dunia lain. Tapi bukannya melayang, anak itu benar-benar menghantam tanah, meninggalkan genangan darah. Tangannya berkedut lalu dia bangkit kembali. Jelas, sosok di dalam tubuh itu sekarang adalah Mu, yang mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Saat itu juga, Leho berhadapan dengan Yong-Yong, dan tak satupun dari mereka tahu siapa pihak lainnya. Di bumi, Mu berjuang untuk berdiri, tapi bahkan tangannya tidak merespons dengan benar. Narasi menjelaskan otot involuntar, otot yang bergerak tanpa kemauan sadar. Jantung dan organ dalam adalah contoh hal yang bekerja sendiri. Tapi Mu, yang menghabiskan 3 juta tahun melatih tubuhnya, telah mencapai puncak pemahaman manusia. Dia secara sadar bisa mengendalikan setiap bagian tubuhnya, bahkan pembuluh darahnya. Dan entah bagaimana, dia memaksa jantungnya untuk mulai berdetak lagi dan bangkit berdiri. Sepertinya dia memperbaiki masalah internalnya dengan menggeser pembuluh darah sedemikian rupa sehingga pendarahan berhenti. Menatap lantai, dia berpikir dalam hati bahwa sudah ribuan tahun sejak dia berdarah sebanyak ini. Datang ke tempat ini benar-benar pilihan yang sempurna. Sekarang waktunya fokus pada ingatan anak ini. Tapi pertama, dia harus pulang ke rumah. Dan entah kenapa, anak itu pulang dengan berjalan menggunakan tangannya seperti orang bodoh. Rumah itu, tempat Leho, tampak lebih seperti penjara terbengkalai. Setelah berjam-jam menganalisis, dia menemukan anak ini hanya memiliki satu kerabat. Orang-orang yang tinggal sangat jauh dan sama sekali tidak peduli padanya, yang berarti anak ini benar-benar sendirian di dunia ini. Kondisinya bisa digambarkan sebagai menyedihkan, miskin, dan bangkrut.
Pekerjaan satu-satunya adalah pergi ke tempat yang disebut sekolah. Dan rupanya di sekolah itu, selalu ada seseorang yang memicu perkelahian dengannya setiap kali dia muncul. Sejujurnya, ini tubuh yang sempurna. Dia bisa langsung masuk dan terjun ke dalam pertarungan yang hebat. Tapi saat dia melempar pukulan, rasanya seperti 5 atau 6 otot di lengannya robek. Sebenarnya, tidak. Itu karena dia datang dengan berjalan menggunakan tangan seperti orang bodoh. Anak ini sebenarnya tidak memiliki otot yang buruk. Namun, dia bersemangat karena rasa nyeri otot adalah sesuatu yang tidak dia rasakan dalam jutaan tahun. Dan wah, aku pernah melihat gadis-gadis pekerja konstruksi yang terlihat tidak sekaku orang ini saat bertempur. Keesokan harinya di sekolah, semua orang bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak darah di lantai saat dia hanya mondar-mandir sambil bersenandung. Di kelas, mereka sedang membahas halaman 56 ketika dia tiba-tiba membanting pintu ke dinding, lalu memantul dan menampar wajahnya sendiri seperti orang bodoh. Saat dia mengusap wajahnya, pria dari ingatan Leho memanggilnya, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Aku akan memanggil MU, yang sekarang ada di dalam tubuh Leho, dengan sebutan Leho, karena begitulah semua orang menyapanya. Anehnya, dia berjalan ke arah pria itu dengan ekspresi aneh, bertanya apakah dia orang yang dicari. Pria itu bilang dia sudah gila, menanyakan di mana kacamatanya, dan kemudian menampar wajahnya entah dari mana. Dia bahkan menuduhnya menjual kacamata untuk membeli makanan. Benar-benar pecundang yang bangkrut. Darah menetes saat Leho hanya berdiri di sana. Itu karena Dewa MU punya aturan pribadinya sendiri soal bertarung. Baginya, pertarungan baru adil jika kedua belah pihak memiliki keinginan untuk bertarung, dan dia selalu menunggu perkelahian nyata. Cara dia memastikannya adalah dengan memberi lawannya kesempatan terlebih dahulu. Dan sekarang dia menyeringai, menjilat darah dari wajahnya, mengatakan kesempatan itu telah tiba. Pria itu bertanya apakah dia sudah benar-benar gila sampai tertawa seperti itu, tapi Leho hanya berjalan mendekat dan menghantam wajahnya. Seketika, seluruh lengannya mulai gemetar, dan rasanya seperti tulang di tangannya retak. Guru itu langsung masuk, bertanya apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Pertarungan sudah terjadi. Dia menyuruh mereka berdua berhenti dan menuntut jawaban apa yang sedang terjadi di tengah kelasnya. Tapi wibawa guru itu pada dasarnya nol karena pria itu menyerangnya lagi. Leho bersiap untuk bertahan, dan sepertinya dia akan mengaktifkan jurus ketiga dan keempatnya, tetapi tidak ada yang berhasil karena pria di bumi itu berbeda. Dia menerima satu pukulan bersih tepat di wajahnya. Pria yang lain menyuruhnya berhenti main-main saat Leho bergumam bahwa dia kehabisan pilihan. Lengannya patah, kakinya tidak berguna, dan dia tidak memiliki sihir. Jika itu masalahnya, dia menggunakan teknik cara bertarung. Dia menghantamkan kepalanya ke tangan pria itu. Karena tulang tengkorak jauh lebih keras, jelas, tangan itu yang pertama patah. Pria itu berteriak kesakitan, dan tepat saat itu, Leho melihat celah yang sempurna. Sebelum pria itu bisa memproses apa yang terjadi, dia mencengkeram lengannya dan menghantamkan dahinya ke perutnya, di titik solar plexus, titik lemah manusia lainnya. Dan sebelum pria itu bisa pulih, Leho mengangkat kepalanya dan menghantamkannya tepat ke dagunya. Itu mungkin menghancurkan seluruh mulutnya. Anak itu jatuh berlutut dengan wajah menghantam lantai sementara semua penonton mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Tak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemarin, Leho adalah orang yang dihajar, dan hari ini dia mengalahkan anak itu begitu saja. Saat itu, MU teringat apa yang terjadi setelah sensasi pertempuran memudar. Hanya saat itulah Anda merasakan denyut nyeri di titik-titik di mana Anda dipukul, rasa amis di mulut, campuran air liur dan darah. Semua itu jelas adalah sesuatu yang dia nikmati luar biasa, dan tepat untuk itulah dia datang ke bumi. Dia menatap orang bodoh yang tergeletak di tanah, melangkah lebih dekat, dan berterima kasih padanya. Kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit, dan memutahkan telinga anak itu. Apa-apaan ini, Mike Tyson? Oralopecus ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dan bagian terburuknya adalah ini caranya mengatakan terima kasih. Seperti, terima kasih atas pertarungannya. Ini tanda untuk membuktikan aku bersenang-senang denganmu. Benar-benar gila, seluruh sukunya pasti berjalan-jalan dengan telinga yang terkunyah. Dan Tuhan menolong kita, bahkan gadis-gadis elf pun tidak luput. Namun di antara para dewa, ini dianggap sebagai tanda kekuatan dan keberanian untuk menahan dan menghibur makhluk terkuat di dunia. Tapi di bumi, interpretasinya benar-benar berbeda. Di kelas, seorang siswa berkata, "Hei, apa kau dengar tentang perkelahian tadi?" Si pemalas menjawab, "Memangnya kenapa? Cuma perkelahian biasa." Yang lain membalas, "Aku melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya anak itu memang ingin dirundung. Dan bagian terburuknya adalah orang yang kalah akhirnya dikebiri. Rupanya di Korea, saat Anda mengebiri kucing, Anda memotong sedikit telinganya sebagai tanda. Sangat kejam. Kenapa melakukan itu pada hewan?" Sementara itu, si pecundang dibawa pergi dengan ambulans sementara ancaman masyarakat melambaikan tangan dari jendela, tersenyum seolah dia sedang berterima kasih. Saat itulah guru datang dan menyuruh Leho langsung ke kantor guru. Di dalam, guru itu merosot ke kursi dan bertanya apakah dia sudah gila. Bagaimana dia berani melakukan sesuatu seperti itu pada teman sekelasnya? Dia hendak memarahinya, tapi wajah anak itu sudah merah padam, memohon agar dia dipukul sebagai gantinya. Dia bahkan terengah-engah, sementara sang guru bergumam bahwa dia bahkan tidak tahu mengapa dia membuang waktu berbicara dengannya. Dia bilang lebih baik memanggil orang tua untuk rapat. Untuk saat ini dia harus pergi tanpa membuat keributan. Tanpa pilihan lain, Leho pergi. Di luar di jalan, dia belajar bahwa pulang sekolah lebih awal berarti langsung pulang ke rumah. Dan tentu saja,
Naga, tidak peduli seberapa bagus pertarungan tadi, sekarang dia benar-benar butuh waktu untuk pulih. Tubuh ini berantakan. Alangkah baiknya jika dia bisa menggunakan mana yang lama. Sebut saja Chi, Cakra, Nen, apapun. Bagi para dewa, itulah yang membedakan mereka dari manusia. Dia teringat bahwa di beberapa dunia, manusia menjadi pemburu dan menggunakannya. Di dunia lain, mereka bisa membentuk lingkaran sihir dan menjadi penyihir. Tapi di bumi, tidak ada mana, yang berarti tidak ada kemampuan yang bisa digunakan sama sekali. Dia mencoba mengeluarkan sesuatu, tapi tidak ada yang terjadi. Dia harus terbiasa bertarung dengan tangan kosong lagi. Jika dia ambruk di tempat tidur, pemulihan akan memakan waktu selamanya. Jadi, untuk saat ini, yang terbaik adalah beristirahat. Tapi pada saat yang tepat itu, dia muncul kembali di dalam tubuh asli Emyu. Dia membuka matanya dan melihat anak laki-laki itu mencengkeram leher Yongyong. Tepat setelah itu, Leho yang asli menyuruh Emyu untuk memberinya naga itu. Karena Emyu toh akan mematuhinya dan mengirimnya ke dunia lain, tidak ada salahnya mengirimnya pergi dengan naga. Jelas, bocah itu tahu memiliki naga akan membuat menaklukkan dunia manapun menjadi terlalu mudah. Tapi Emyu hanya mengangkat tangannya dan mengatakan ada orang aneh yang muncul dan mencengkeram jiwanya. Leho bingung, ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Emyu menjawab bahwa dia akan memberinya persis seperti yang dia inginkan. Anak laki-laki itu akan dikirim ke dunia lain. Adegan beralih ke Dumai Lucifer di mana dia berdiri di depan portal. 3 orang kecil mendekat, tapi sebelum mereka bisa membuka mulut, Lucifer mengatakan tidak. Emyu, bagaimanapun, mengatakannya. Dia telah memutuskan untuk mengirim orang ini, jadi Lucifer harus membuka gerbangnya. Lucifer segera berbalik dan bertanya mengapa dia membuat keputusan seperti itu. Tapi dengan telinga yang terpotong itu sebagai bukti, Anda sudah tahu. Emyu hanya menjawab bahwa dia memutuskan karena dia yang terkuat dan jika Lucifer punya masalah dengan itu, maka dia bisa maju dan bertarung. Seketika, Lucifer menyadari tidak banyak yang bisa dia lakukan. Jika dia bertarung, orang itu akan menikmatinya. Jika dia tidak bertarung, maka dia harus patuh. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Emyu menyuruhnya menyingkir karena dia sendiri yang akan membuka gerbangnya. Lucifer memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Ikut campur di domain dewa lain adalah melawan aturan tak tertulis. Dan lagi pula, dia akan dihentikan oleh penghalang. Tapi tentu saja, Emyu menghancurkannya seketika. Dia menyuruh Lucifer dan Emyu menyingkir karena dia punya hal yang lebih penting untuk ditangani. Lalu dia mencengkeram Leho dan menyuruhnya melompat masuk. Anak itu bertanya apa itu, dan Emyu menjawab, ini persis seperti yang kau inginkan, jalan menuju dunia lain. Leho mencoba meminta naga, tapi Emyu segera berkata, tidak mungkin. Dia menjentikan jarinya dan mengirimnya terbang ke dalam. Saat anak itu lenyap, berteriak bahwa dia ingin menjadi tak terkalahkan. Emyu berpikir dalam hati bahwa bocah itu benar-benar tidak mau berusaha. Dia hanya melambaikan tangan selamat tinggal pada Lucifer dan memintanya untuk menjaga anak itu. Tapi Lucifer menggertakkan giginya karena marah. Lucifer adalah dewa yang awalnya datang dari domainnya sendiri, planet El-Muri. Di sana dia dikenal sebagai Raja Iblis, berdiri di puncak semua makhluk hidup. Kesombongannya tumbuh dan tumbuh sampai dia memutuskan untuk menantang eksistensi yang disebut dewa. Dia memanggil pedang besar dan melemparkannya, menembus lurus ke dada lawannya. Pada hari itu, Lucifer membunuh seorang dewa. Dan pada saat itu, dia mencuri posisinya dan menjadi salah satu dari mereka. Dia dipuji sebagai dewa di atas segala dewa. Untuk waktu yang lama, dia memerintah sebagai penguasa absolut segalanya. Tak terkalahkan, agung, legendaris, tak tertandingi, katastrofik, mitologis, astaga. Berapa banyak kata sifat yang bisa dimiliki satu orang, tapi meski dengan semua kemuliaan itu, dia dihancurkan saat Emyu muncul. Tetap saja, dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan membalas dendam pada manusia yang tidak berharga itu. Dan pada saat itu, Emyu hanya dengan santai menunggangi yang kembali ke rumah. Sementara itu, di bumi, anak itu terbangun bergumam bahwa Leho akan mati. Yang perlu dia lakukan hanyalah menelepon Cho Hyun. Mungkin pria berotot yang memukul Samsa itu. Atau mungkin Kan Chio. Atau mungkinkah Chong Yong karena ponselnya berdering di sana. Ano, ternyata itu pria pirang tersebut. Dan jujur, itu menakutkan. Mungkinkah Oralopechus itu sudah menghadapi monster seperti dia? Si pirang mengangkat telepon dan menyuruhnya bicara sementara anak yang babak belur itu bertanya apakah dia tidak mau ponsel baru karena layarnya baru saja retak. Dilihat dari seringai di wajahnya, dia pasti mau. Kembali di kelas, pintu terbuka lebar dan anak yang babak belur itu berjalan masuk. Tak ada yang percaya betapa hancurnya penampilannya. Semua orang tertawa, mengatakan dia selalu berlaga tangguh. Tapi pada akhirnya, dia dihancurkan oleh pecundang itu dan bahkan dikebiri. Masih tidak tahu nama orang ini, tapi dia membanting tasnya ke lantai dan bertanya apakah ada yang punya masalah dengannya. Jika ya, mereka bisa menyelesaikannya dalam perkelahian. Tapi kemudian seorang gadis melangkah maju, menyuruhnya duduk dan tutup mulut atau keluar dari kelas. Pria itu meledak karena marah, menuntut untuk tahu apakah dia gila, dan dia mengambil kursi. Oh tidak, ini dia. Yampar 2.0 hendak memukul seorang gadis. Tapi tiba-tiba seorang Raimondino masuk ke kelas. Lihat saja ukuran lengan bawah guru itu. Dia bertanya mengapa ketua kelas berdiri dan gadis itu dengan cepat duduk kembali mengatakan tidak ada apa-apa. Dia kemudian menyuruhnya menemuinya setelah kelas untuk bicara. Dia ingin tahu mengapa, tapi malah disuruh memeriksa anak yang menyebabkan keributan sebelumnya, Leho, karena dia menghilang. Dia mengabaikannya, mengatakan dia terlalu sibuk dan memintanya membantu masalah ini. Gadis malang itu akhirnya harus berurusan dengan orang aneh. Dia mengetuk pintunya, tapi ketika tidak ada jawaban, dia memutar gagang pintu. Di dalam, dia menemukannya tergeletak di lantai dengan kecoak merayap
di sekelilingnya. Anak itu tampak mati. Sesaat, dia bertanya-tanya apakah itu mayat. Tidak lama kemudian, dia berada di rumah sakit, dipasangi infus. Dia sudah tidur selama ini. Tapi tiba-tiba, jiwa MU kembali padanya. Membuka matanya dan menatap langit-langit, dia bertanya di mana dia berada. Jelas, ini bukan tempat yang sama saat dia tertidur. Dia melihat ke bawah, melihat tangannya terhubung ke alat itu, dan segera menyadari. Sesuatu sedang menyerbu tubuhnya, menuju langsung ke pembuluh darahnya. Dan luar biasa, dia bahkan bisa merasakan bahwa itu nutrisi. Apa-apaan, orang ini benar-benar memiliki kendali penuh atas tubuhnya. Dia menyadari itu tidak sebaik sihir, tapi efeknya tidak buruk sama sekali. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang berharga di bumi. Ketua kelas melihatnya bangun dengan tatapan aneh di wajahnya dan menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sebelum dia bisa mulai, gadis itu memotongnya, mengatakan dia hanya di sana untuk membantu karena guru memintanya. Leho menyadari dia adalah orang yang membantunya pulih dan memintanya menunggu sebentar karena dia ingin menanyakan sesuatu. Gadis itu menyuruhnya cepat karena dia harus kembali ke sekolah, tapi Leho sangat membutuhkan informasi tentang bumi. Dan pertanyaan terpenting dari semuanya, tentu saja, adalah di mana dia bisa melatih tubuhnya. Dia hanya menatapnya, melihatnya berantakan, satu mata setengah tertutup, yang lain terbuka lebar, dan memberitahunya terus terang bahwa dia tahu dia tidak punya uang. Jadi, hal berikutnya yang Anda tahu, kita berada di taman pria tua yang terkenal. Sejujurnya, tempat itu dalam kondisi baik. Ada segalanya, termasuk banyak palang untuk pull up. Mengamati semuanya, sang protagonis menyadari kemanusiaan telah berevolusi banyak dibandingkan 4000 tahun lalu. Saat itu, latihannya hanyalah mengangkat batu, mendaki gunung, atau menggali lubang. Dia tahu dia harus berhati-hati. Mempertimbangkan betapa majunya peralatan ini, pasti ada manusia yang sangat kuat di sekitar sini. Tapi di tengah latihan, tiba-tiba sebuah batu menghantam punggungnya. Tunggu, apakah bajingan itu sudah menemukannya? Pria itu berkeringat karena marah, berkata, sepertinya Leho mencoba bersembunyi. Tapi Leho hanya mengambil batu itu dan bertanya siapa yang melemparnya. Anak itu berkata, jelas, itu dia. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendapat pukulan langsung ke wajah dan jatuh ke tanah. Leho berterima kasih padanya atas serangan awal dan menyambutnya di ronde 2. Bab berikutnya melompat ke pertemuan tahunan para dewa di surga. Yom gemetar, takut untuk melakukan presentasi. Dia menjelaskan bahwa karena sang tuan naga absen, dia akan menangani situasinya untuk saat ini. Tapi saat itu, Lucifer memanggilnya, menuntut untuk tahu apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Yang mulai gemetar hebat, bersikeras dia tidak melakukan apapun. Dia hanya menyampaikan pesan, dan kemudian dia akan pergi. Pesannya sederhana, sama seperti biasanya, semuanya. Jika kalian menemukan seseorang yang layak dilawan, kirim kabar. Itu saja. Seketika, Lucifer membanting tinjunya ke meja. Geram bertanya apakah mereka sedang diejek. Dia muak dengan rutinitas tanpa makna ini. Dan sekarang bajingan itu bahkan tidak muncul di sini. Dia bertanya pada dewa-dewa lain apakah mereka setuju dengan omong kosong ini. Dan tunggu, tahan dulu. Bukankah pria di belakang itu orang dari Dragon Ball Z? Bajingan berwajah teduh itu, para malaikat, dan semua orang tetap diam sampai akhirnya seseorang mengingatkannya bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menjaga stabilitas dunia. Itu karena entitas yang tidak diketahui bisa muncul kapan saja. Tetap saja, mengecewakan bahwa mereka bahkan akan muncul untuk sesuatu yang begitu penting. Pembicara ini adalah dewa peringkat ketiga, pemanah surgawi. Dan ya, ada terlalu banyak dalam namanya. Jadi mari kita sebut saja 3. Lucifer membanting meja lagi, berteriak bahwa dunia tidak ada hanya untuk melayani sebagai hiburan bagi orang itu. Seluruh tempat bisa runtuh kapan saja karena kelalaiannya. Dan tidak hanya itu, setiap kali dia mencoba memperbaiki sesuatu, itu berakhir dengan bencana yang lebih besar. Lihat saja kembali apa yang terjadi pada siklop malang dari planet 1000 tahun lalu. Makhluk kehampaan yang dikenal sebagai Shabbat menggigit planet itu sementara MU muncul di belakangnya dan memberikan pukulan lain yang menghancurkan segalanya bersama-sama. Lucifer tahu bahwa jika semua dewa bergabung, mereka bisa mengakhirinya tanpa kerusakan pada planet siklop. Tapi bajingan itu ingin menanganinya sendiri. Bagi Lucifer, orang itu tidak lagi layak menduduki posisi dewa. Sementara itu, Yan hanya berdiri di sana benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mengapa dia harus mengalami hal seperti ini? Dia hanya ingin MU segera kembali. Kembali di taman, anak itu memegangi wajahnya, bertanya apakah bajingan itu sudah gila. Dia jelas tidak tahu siapa sepupunya. Sepupu itu adalah petinju profesional dan dia akan menghajarnya sampai babak belur. Wakeyel yang berdiri di samping berkomentar bahwa tangannya cukup cepat. Bertanya olahraga apa yang dia latih. MU menjawab bahwa dia tidak melakukan olahraga apapun. Dia hanya bertarung karena dia menikmatinya. Pria itu tertawa mengatakan dia pasti mengalami semacam sindrom sekolah menengah atau semacamnya. Tapi baiklah, waktu akan menguji seberapa bagus dia. Dia mendaratkan pukulan telak tepat di hidung. Pria pirang itu tidak terlihat senang sedikit pun dengan pukulan itu. Itu karena dia bisa dengan jelas melihat bahwa Leho telah dengan penuh semangat menunggu tinju itu menghantam wajahnya. Persis seperti bajingan dari petinju itu. Satu-satunya perbedaan adalah yang ini aneh. Dia menjilati darah seperti biasa. Dia tidak akan pernah menghindar dari pukulan pertama. Si pirang sudah gemetar dan MU mengambil kuda-kuda. Bertanya apakah itu caranya. Dia melempar pukulan saat pria itu berpikir meniru kuda-kuda itu sangat menyedihkan. Tapi tiba-tiba, boom. Dia menerima pukulan yang begitu
begitu kuat hingga dia terseret di sepanjang tanah, terlempar ke belakang, bertanya-tanya batu macam apa yang menghantamnya. Sementara itu, Leho bertanya lagi apakah itu caranya. Pada saat benturan terjadi, dia mengerahkan setiap otot di lengannya. Namun karena itu, seluruh tubuhnya didera rasa sakit yang hebat. Meski begitu, si aneh yang masokis ini malah menikmatinya. Rasanya ingin sekali melihat penulis menggunakan bakat yang sama untuk menggambar wajah-wajah menggoda pada karakter wanita. Sensasi otot yang seolah meledak hanya dari sebuah sentuhan, itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari segelintir bajingan di surga dulu. Itu adalah murni kebahagiaan. Namun untuk terus bertarung, dia harus merawat tubuh ini. Untuk saat ini, dia akan menggunakan Romanes. Pada dasarnya itu adalah perban pelindung, namun dengan nama kuno. Figura nomor 1 bertanya pada saudaranya apa yang dia tunggu, menyuruhnya untuk segera menghabisi bocah ini. Si rambut pirang setuju, merangsek maju, dan bertanya apakah bocah itu benar-benar berpikir bisa menang dengan kondisi seperti itu. Dia mulai melancarkan rentetan pukulan, mengejeknya karena memiliki mulut besar namun dengan pertahanan yang sangat buruk. Leo menyadari kecepatan dan akurasi pria itu, tapi semuanya terlalu sederhana baginya. Dia hanya perlu memperhatikan serat otot mana yang berkedut, dan dia tahu persis kemana arah serangan itu. Si pirang melakukan gerak tipu ke arah perut, tapi sebenarnya itu adalah hop dari samping, hanya untuk diinterupsi oleh Leo dengan sebuah counter hop tepat ke arah lengannya. Dan luar biasa, pria itu terhuyung, limbung. Seketika, dia mengangkat lengannya yang patah dengan bingung dan mulai berteriak. Leo menyadari bahwa reaksinya identik dengan yang lainnya. Mereka benar-benar bersaudara. Namun kemudian dia menerima pukulan lain tepat di rahang dan jatuh pingsan. Si bodoh yang masih berdiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Leo melangkah mendekat, bertanya bukankah sudah waktunya untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Pria itu hanya memohon agar dia mundur. Saat itulah Leo menyadari sayangnya pria itu tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi, dan itu membuat semuanya sia-sia. Maka dia berkata, jika kau tidak ingin bertarung, akui saja kekalahanmu dan kita akhiri ini. Pria itu membuka mulut untuk berbicara, tapi sebuah tinju mendarat tepat di hidungnya. Dia memegangi wajahnya mencoba mengatakan sesuatu, tapi Leo menghantamnya. Lagi, sebuah hok kanan ke rahang, satu lagi ke perut, dan satu ke dada. Bocah itu menderita, kepalanya serasa mau pecah, bersikeras bahwa dia menyerah. Namun Leo tidak berhenti. Dia juga melancarkan serangan lutut. Leo bergumam, orang ini luar biasa, benar-benar gigih. Dia menolak menyerah apapun yang terjadi. Kemudian dia meludahkan potongan telinga lawan dan menjilat bibirnya, meninggalkan tanda kecil lainnya. Kepala pria itu bengkak dan dia bergumam bahwa Leo adalah bajingan gila. Kembali ke kamarnya yang lebih banyak kecoa daripada perabotan, Mir merenung bahwa pertarungannya bagus, tapi tubuh ini terlalu mudah rusak. Hanya 2 pukulan dan dia sudah babak belur. Jika dia ingin terus bertarung, dia harus merawat tubuh ini. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke surga untuk melihat apakah Yongyong berhasil menyiapkan apa yang dia minta. Namun saat dia mencoba melakukan teleportasi, upaya itu gagal. Dia tidak mengerti mengapa itu tidak berhasil. Kemudian kita melihat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya di alam dewa di wilayah kekuasaan Lucifer ketika MU mengucapkan selamat tinggal dan meminta untuk menjaga bocah itu. Dia menunggangi Yongyong yang bertanya bagaimana kehidupan di bumi. MU berkata itu cukup menyenangkan, kecuali fakta bahwa tubuh yang dia gunakan sangat lemah. Itulah sebabnya dia menginginkan bola pemulihan ajaib, jenis item yang hanya bisa didapatkan di planet yang berlimpah mana. Di bumi, hanya ada segelintir item yang diberkati oleh rahmat atau kekuatan dewa, dan siapapun yang berhasil mendapatkannya akan dianggap sebagai manusia setengah dewa. Maka MU menyuruhnya untuk menyiapkannya dan berkata dia akan pergi. Namun, Yan memperingatkannya tentang para dewa yang sedang berkumpul. MU hanya merogoh celananya, mengeluarkan sebuah surat, menyerahkannya, dan berkata, ini jawaban dariku, bacakan pada mereka. Dia kembali ke bumi, dan tubuhnya ambruk di tanah. Tapi Lucifer sedang mengamati. Dia tidak tahu persis apa yang direncanakan MU, tapi dia yakin bahwa tubuh MU saat itu kosong. Dan karena dia bahkan tidak muncul di pertemuan para dewa, mungkin dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun telah muncul. Pada saat itu, Lucifer mengaktifkan taxidermy of life dan badai panah umum menghujani Yan. Namun Yongyong langsung menyadarinya, melakukan manuver mundur, menghindari segalanya, lalu berhenti dengan gaya sombong dan menuntut penjelasan atas apa yang Lucifer lakukan. Apakah ini sebuah deklarasi perang melawan Dewa Bumi? Lucifer kemudian terbang, menyatakan bahwa dia akan melucuti gelar Dewa Bumi tersebut. Ya, ini adalah sebuah deklarasi. Yongyong seketika melepaskan kompreset berat ke arahnya, tapi Lucifer menepisnya, mengalihkan serangan itu hingga mengelilingi seluruh planet dan meledak di belakang mereka. Meski begitu, Sosa harus memasang penghalang pelindung untuk melindungi dewa-dewa lainnya. Keduanya saling melotot, dan Yanja melepaskan wujud penyamarannya, berubah menjadi naga raksasa. Lucifer mengumumkan bahwa berikutnya dia akan membereskan tuannya. Bagaimanapun, di bab berikutnya, Sosa berkomentar bahwa ini sepertinya bukan tempat yang tepat untuk mengobrol. Tunggu, apakah Yongyong sudah terpental? Sial, kupikir dia akan bertahan sedikit lebih lama. Dia hendak pergi, tapi Lucifer menyuruhnya menunggu dan menyatakan di pihak mana dia berada. Dia menjawab bahwa itu tidak masalah, dia netral untuk saat ini. Lucifer menerimanya, mengatakan dia hanya tidak ingin ada yang ikut campur. Jika ada yang menentangnya, majulah sekarang dan mereka akan menyelesaikannya segera. Yongyong bertanya apakah dia benar-benar percaya bisa mengalahkan tuannya, tapi Lucifer hanya tertawa, bertanya apakah dia sedang membicarakan orang yang meninggalkan tubuh dewa untuk mengambil alih tubuh manusia yang lemah. Pada saat itu, Yongyong menyadari Lucifer mengetahui kebenarannya, dan Lucifer berkata mereka sudah terlalu lama mabuk oleh kekuatan dan mengabaikan kewaspadaan. Setia seperti biasanya, Yongyong menyerang dengan ekornya,
bersumpah tidak akan membiarkan Lucifer berbuat sesuka hati. Tapi Lucifer lenyap begitu saja, muncul kembali di belakangnya, memotong ekornya, dan memberitahunya bahwa dia akan membiarkannya hidup untuk saat ini karena dia butuh bantuan Yongyong untuk sampai ke bumi. Begitu sampai di sana, dia akan membunuh MU dan mengambil alih dunia. Naga malang itu gemetar menahan sakit. Sementara itu, kembali di bumi, pria yang telinganya digigit oleh jagoan kita untuk kedua kalinya itu gemetar di depan pelatih yang sedang memarahinya. Dia bahkan tidak ingin bertarung lagi, tapi sang pelatih hanya menyuruhnya istirahat. Bocah itu pergi, bergumam bahwa jika bukan karena bajingan itu, dia tidak akan berada dalam kondisi ini. Dalam perjalanannya keluar, dia berpapasan dengan Steel, petarung nomor 1 di game tersebut, yang langsung bertanya apa yang terjadi dengan lengannya. Si Piran teringat, orang ini adalah yang terkuat di seluruh akademi. Mungkin jika dia, ini akan berhasil. Maka, dimulailah alasan-alasannya. Dia berkata bahwa anak-anak zaman sekarang sangat mengerikan. Adiknya telah dirundung di sekolah, jadi dia pergi ke sana hanya untuk bicara, tapi sekelompok geng mengeroyok dan memukulinya. Benar-benar tidak adil. Steel mengabaikannya, hanya menyuruhnya lebih berhati-hati sebelum melambaikan tangan. Si Pirang bingung, mengapa cerita sedihnya tidak berhasil, tapi kemudian pria itu berhenti dan ingin tahu nama lengkap orang yang memukulinya. Kembali di kamar, sang protagonis bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa kembali ke surga. Satu-satunya alasan dia kehilangan kendali atas sesuatu yang sederhana adalah jika ada masalah dengan tubuh aslinya, tapi itu tidak masuk akal. Yong seharusnya menjaganya dan tidak banyak makhluk yang bisa mengalahkannya. Mungkin semua dewa telah bergabung untuk menyerang. Dia segera bangkit, berkata, ini bukan waktunya untuk berdiam diri. Bajingan-bajingan itu berani menyerang tubuhnya alih-alih menantangnya bertarung, yang mana itu jauh lebih buruk. Namun dia memaksa dirinya untuk tenang. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, dan Yongyong bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Jadi, untuk sementara, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah berlatih di taman biasanya. Karena lengannya rusak, rencananya adalah memperkuat otot-otot lain yang belum dilatih tubuh ini. Setiap sit-up membuat seluruh tubuhnya terasa terbakar, otot-ototnya berteriak, dan baginya, itu adalah kebahagiaan murni. Dia tertawa seperti orang gila. Semua orang tua di taman menatapnya dengan bingung. Saat itulah seseorang memanggilnya. Dia jatuh kembali ke tanah, dan gadis dari kelasnya mendekat, bertanya mengapa dia tidak masuk sekolah. Sambil duduk di bangku, dia bertanya apa gunanya pergi ke sekolah. Itu bukan tempat yang tepat untuk melatih tubuh. Gadis itu ingin tahu mengapa dia berpikir seperti itu. Dia menjawab itu sudah jelas, dia perlu berlatih untuk menjadi lebih kuat. Gadis itu mendesak lebih jauh, bertanya mengapa dia menginginkan kekuatan. Dia menjawab bahwa itu untuk bertarung lebih baik karena saat ini dia masih terlalu lemah untuk berkelahi sebanyak yang dia inginkan. Dia terus mengoceh selama berjam-jam tentang latih otot, memperkuat lengan, memperbaiki pernapasan, dan sebagainya. Akhirnya, gadis itu bosan dan bertanya, apa gunanya semua latihan itu jika dia bahkan tidak punya lawan untuk dilawan? Hanya berolahraga tidak akan ada gunanya. Dia harus pergi ke suatu tempat di mana orang-orang menciptakan konflik tanpa alasan. Tepat seperti tempat yang dia maksudkan, sekolah. Dia memberitahunya, datanglah besok dan berhentilah menyusahkan. Gadis itu pergi sementara dia berpikir dalam hati bahwa mungkin perkataannya ada benarnya. Dua orang dari sebelumnya, tidak mungkin mereka berani kembali setelah dihajar habis-habisan. Dia perlu mencari orang lain. Tapi begitu dia berdiri sambil memikirkannya, seseorang muncul di belakangnya dan memanggil namanya. Lehu menyeringai, melihat pukulan datang ke arahnya, dia berpikir bumi benar-benar tempat terbaik yang pernah ada. Bab berikutnya menceritakan kisah Steel. Dia dulunya hanya seorang petinju amatir, dan saudara perempuannya adalah balerina yang menjanjikan. Namun dengan kecantikan dan bakatnya, dia menarik perhatian seorang penguntit. Obsesi pria itu tumbuh hingga akhirnya dia melampaui batas dan menyerang. Steel muncul tepat waktu, melancarkan pukulan pertama tepat ke rahang si pemuntit. Masalahnya adalah dia menghentikan kejahatan itu terlalu dini. Karena itu, tidak ada penyelidikan nyata yang dilakukan, dan tak lama kemudian, pria itu bebas kembali. Namun sekarang, dengan obsesi yang lebih kuat, dia jauh lebih berbahaya. Steel menghentikannya lagi, tapi kali ini, saudara perempuannya tidak lolos tanpa luka. Si penguntit telah menyayat pergelangan kaki dan kakinya. Sejak hari itu, Steel tidak lagi mempercayai hukum. Dia memutuskan untuk menjadi main hakim sendiri, berjalan-jalan dengan tongkat pemukul yang tersampir di punggungnya, menghajar sampah kota. Masalahnya, dia mulai mengantisipasi kejahatan orang lain. Sebelum mereka berpikir untuk bertindak, mereka sudah dihajar. Baginya, bertarung telah menjadi bentuk penghakiman. Dan sekarang Leo menerima pukulan telat di wajahnya, terdorong ke belakang. Pukulan itu bahkan tidak sekuat itu. Steel jelas-jelas hanya sedang mengujinya. Tapi itu tidak masalah. Dia melayangkan pukulan pertama, yang berarti sinyal telah diberikan. Leo sudah bertanya-tanya kapan dia bisa bertarung lagi, dan tiba-tiba pria ini muncul. Sempurna. Steel, bagaimanapun, menuntut penjelasan mengapa dia berkeliling memukuli orang. Apakah dia mencoba menjadi semacam gangster atau apa? Tapi Leo hanya menjawab bahwa dia bukan penggemar basa-basi yang membuat Steel kesal. Dia berkata baiklah dan langsung menyerbu ke dalam pertarungan. Barisan pukulan pertama datang dan Leo menghindar. Pria itu memujinya, lalu mengayunkan lengannya untuk menutupi pandangannya dan dari balik pertahanan itu mendaratkan sebuah hook. Sekali lagi, bocah itu berhasil bertahan. Steel memujinya dan menyuruhnya bertahan, lalu menghantamkan pukulan berat ke lengannya dan satu lagi ke perutnya. Leo menyadari bajingan ini menargetkan bagian lengannya yang sudah terluka. Dan tepat saat dia menyadarinya, Steel masuk dari belakang dengan tembakan telak ke tulang rusuk membuatnya terhuyung. Steel segera berkata bahwa dia mungkin bahkan tidak bisa menggunakan lengannya
lagi. Tapi baginya, dalam hal penghakiman, tidak ada yang namanya belas kasihan. Leho gemetar di sekujur tubuh. Namun, bocah ini memang tidak waras. Dia malah terlihat menikmatinya. Steel tidak percaya orang gila ini sedang tertawa. Dan pada saat itu, Leho mengerti tidak ada cara untuk mengalahkan orang ini. Tidak sekarang. Tapi tetap saja, dia tidak bisa membuang kesempatan bertarung ini. Dia harus berhati-hati, tetap tenang, dan menghindari terlalu banyak tersenyum. Lagi pula, bahkan, MU pernah dikalahkan sebelumnya. Tetap saja, dia menemukan cara untuk menikmatinya. Di saat yang sama, dia juga ingin menang. Dalam momen seperti ini, dia menenangkan emosinya dan menganalisis lawannya dengan cermat. Si petarung mengayun ke arahnya, tapi Leho menarik pakaian lawan, membuat pukulan itu meleset ke ruang kosong. Seketika, dia menyelinap ke samping dan membalas dengan sebuah sekuens. Semakin MU berpikir saat bertarung, semakin kuat dia jadinya. Di saat-saat itu, dia menekan emosinya sebisa mungkin. Meski begitu, setiap kali dia terkena pukulan, dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia menikmatinya. Dan sekali lagi, dia harus memaksa dirinya untuk tenang. Tapi ekspresi wajah macam apa itu, dia jelas mencoba menyembunyikan emosinya, tapi itu malah membuat Steel semakin marah. Steel merangsek maju, berteriak, apakah si bodoh ini? Pikir ini adalah permainan? Setidaknya Leho menghindar ke samping, melangkah mundur, menanamkan kakinya ke tanah, dan melemparkan segenggam pasir ke wajah pria itu. Lawannya meludah, berkata, hanya kriminal yang menggunakan trik kotor seperti itu. Lalu tiba-tiba, Leho menoleh dengan tatapan gila itu lagi, menuntut untuk tahu mengapa dia lama sekali melakukan serangan. Ayo, cepatlah. Itu hanya memicu amarah Steel. Dia merangsek maju dan menghantamkan pukulan lurus ke arah wajahnya. Tapi sekarang jagoan kita sudah sepenuhnya menjadi petinju. Dia menghindar tepat pada waktunya. Detik berikutnya, Steel sudah berada di punggungnya, dan Leho dengan sempit menunduk di bawah dagunya, terkesan oleh presisi bajingan itu. Tentu saja, pertarungan satu lawan satu yang jujur telah ada sejak zaman kuno. Perbedaan antara petarung zaman dulu dan petarung zaman sekarang adalah bahwa di masa lalu, gaya yang jauh lebih defensif sangat diperlukan. Alasannya sederhana, tanah tidak stabil, dan satu cedera saja bisa membuatmu kalah. Mungkin karena lantai yang dirawat atau sepatu modern, orang-orang bertarung jauh lebih agresif hari ini, tapi mereka tidak memperhatikan persis di mana mereka berpijak karena mereka tidak merasa perlu. Leho terus menghindar sampai tiba-tiba Steel menginjak sebuah batu kecil tanpa menyadarinya. Dalam sepersekian detik itu, sang protagonis mengambil kesempatan untuk menyerang wajahnya, tapi saat dia mengangkat lengannya, tangan itu tidak merespons. Jadi sebagai gantinya, dia menindaklanjuti dengan serangan sikut. Dan meskipun dia bilang itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, itu menghancurkan kacamata Steel. Dan sekarang kepalanya berdarah. Tapi Steel tidak terlihat senang sedikit pun. Dia menghantamkan tongkatnya ke kaki Leho, membuatnya tersungkur ke tanah. Steel lalu bertanya apakah dia sedang bersenang-senang. Dia yakin bocah bodoh ini adalah tipe orang yang menertawakan orang lain seperti itu. Baiklah, hari ini adalah hari di mana lelucon itu berakhir. Dia mengangkat senjatanya, siap untuk menghantamkannya ke wajah sang protagonis. Leho yakin dia sudah kalah. Dia bahkan nyaris tidak ingat rasa kekalahan. Terakhir kali adalah 4000 tahun yang lalu. Tapi kemudian, tiba-tiba, sesuatu menghantam kepala Steel. Dia terhuyung ke samping, bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Seseorang memanggil Leho, dan selagi Steel teralihkan, Leho menyambar jaketnya, melemparkannya ke tubuhnya, dan melesat dari lokasi. Pada saat itu, lihat siapa yang muncul dari belakang. Itu Yongyong, dengan wujud yang kecil dan mungil. Sementara itu, di alam dewa, tubuh MU disegel oleh Lucifer, yang yakin bahwa sekarang bajingan itu tidak punya cara untuk kembali ke sana. Di ruang yang sepenuhnya terisolasi ini, jiwa tidak bisa masuk. Yang tersisa hanyalah seseorang harus menembus penghalang bumi. Ini membawa kita kembali ke masa sebelum Yongyong ditangkap. Lucifer memberitahunya bahwa begitu dia menghabisi MU, dia akan membiarkan Yongyong sebagai dewa bumi. Baginya, tawaran itu sangat sempurna. Yongyong menggumamkan sesuatu, dan Lucifer menuntutnya untuk bicara lebih keras. Naga itu kemudian bertanya apakah penghalang ini benar-benar terisolasi dan mustahil untuk ditembus. Lucifer mengonfirmasi, ya, benar-benar mustahil untuk dirusak. Saat itu juga, cahaya memenuhi ruangan, dan Yongyong berterima kasih padanya. Di dalam tubuhnya sendiri, dia melepaskan ledakan masif. Lucifer seketika mengerti tujuan dari pertanyaan itu, yaitu untuk meledakkan seluruh pangkalan. Di tengah asap dan puing-puing, Yongyong kecil melesat pergi, mengatakan dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan sekarang harus kembali ke bumi untuk mencapai tuannya. Tapi Lucifer sudah mengejarnya, meneriaki kadal sialan itu untuk berhenti. Dia mengeluarkan tombaknya, memperingatkan bahwa dia akan menghabisi, baik dia maupun tuannya. Dia melemparkannya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga nyaris mengenai bagian belakang naga malang itu saat dia terdorong ke dalam portal. Si kecil itu meluncur turun dari langit seperti peluru. Dan siapa yang dia tabrak? Steel, tepat di atas kepalanya. Sekarang Steel terlihat kacau di kamera, bergumam malu bahwa inilah yang terjadi. Leho, bagaimanapun, tetap diam, menggertakkan giginya. Dalam kemarahan, mengatakan bahwa Lucifer benar-benar bajingan. Tapi kemudian dia menunjukkan seringai aneh itu lagi, mungkin sudah membayangkan kekacauan yang akan datang. Bajingan itu berpura-pura tidak ingin bertarung, tapi sekarang dia sudah mengacaukan semuanya, dan ini harus diperbaiki. Dia berdiri, berkata tidak ada jalan lain. Tubuh ini harus menjadi lebih kuat, jadi dia bisa bertarung lagi. Tapi seketika,
lengannya melintir menyakitkan. Dia menyadari dengan kecepatan ini dia tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Jadi, dia bertanya pada Yongyong apakah dia membawa apa yang dia minta. Tentu saja, Yongyong mengangguk, mengatakan dia bisa dipercaya. Dan kemudian dia memuntahkan sebuah bola besar seukuran kepalanya sendiri. Itu adalah batu darah naga yang diberkati dengan kekuatan penyembuhan. Jika dia tahu keadaannya seburuk ini, dia akan membawa lebih banyak. Leho mengambilnya dan berkata, ini saja sudah cukup. Batu itu aktif dan tubuhnya mulai pulih. Tapi dia segera menyadari ini bukan sekadar kekuatan penyembuhan biasa. Otot-ototnya sudah terasa lebih hidup. Mungkin ini semacam peningkatan pada tubuh itu sendiri. Yong merasa sedikit bangga, mengaku dia menggunakan sedikit kekuatannya sendiri untuk memodifikasinya. Si kecil itu benar-benar berusaha keras. Leho menyuruhnya untuk mengonsumsi sisanya, tapi sang naga memutuskan untuk menyimpannya karena mungkin berguna nanti. Adegan berpindah ke naga kecil lainnya, Dailei, milik gadis dari kelas tadi. Gadis itu merayunya, mengatakan dia imut seperti biasanya. Dia berharap bisa mengobrol dengannya sepanjang hari, tapi dia memasukkannya ke dalam rumah kecilnya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat sekolah. Kembali di kelas, bocah yang dihajar tadi tiba-tiba berubah menjadi kutu buku. Dia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Sejujurnya, jalur berandalan tidak pernah cocok untuknya. Dia harus berhenti dengan omong kosong itu dan fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi tepat saat itu, Leho membuka pintu. Bocah itu hampir mengompol di tempat. Leho bertanya apakah dia ingin bertarung, sementara gadis di belakangnya berkata, akhirnya, dia muncul. Leho menoleh ke samping dan mengakui gadis itu berhasil meyakinkannya. Dia ada di sini sekarang untuk mencari lawan bertarung. Gadis itu bingung, bertanya-tanya apakah dia akan mencoba sesuatu yang aneh. Sementara itu, di ruangan bawah, seseorang bertanya pada Steel apakah dia sudah mendengar tentang anak kelas 2 yang dikebiri. Rupanya, beberapa orang pirang telah merundungnya, tapi bocah itu melawan dan bahkan menggigit telinganya. Mendengar detail itu, Steel teringat pada si pirang yang telinganya digigit. Tanpa ragu, itu pasti dia. Yang berarti bajingan yang bertanggung jawab adalah orang itu, bukan sang protagonis. Steel sudah dalam perjalanan keluar, mengatakan tidak ada alasan untuk melawan bocah itu, sementara sang protagonis duduk di sana dengan sesuatu yang jelas membebani pundaknya, bergumam bahwa tidak ada hal baik yang terjadi di sekolah hari ini. Semua orang hanya menatap papan tulis itu, dan dia bahkan tidak punya lawan untuk berlatih. Tapi kemudian dia melihat Steel di depan. Dari bentuk dan distribusi ototnya, dia langsung tahu siapa itu. Dia berteriak keras bahwa itu adalah orang yang sama dari sebelumnya. Dan saat Steel melihat si gila itu mendatanginya, dia kabur, bertanya-tanya bagaimana mungkin bajingan ini mengenalinya. Pria itu memakai masker, kacamata, dan bahkan mengenakan tudung kepalanya. Namun, Leho ada di sana dengan seringai anehnya, dengan senang hati mengejarnya. Steel berbelok ke sebuah gang, dan Leho mengikuti tepat di belakang, tapi tempat itu kosong. Dia sudah sangat siap untuk bertarung, apalagi sekarang tubuhnya sudah sembuh. Saat itulah, Yongyong menyelinap keluar dan berkata dia akan melacak orang dari kemarin. Karena bajingan itu telah menyentuhnya, yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti aromanya. Dia maju ke depan, tapi menabrak kaki seseorang. Sambil mendongak, dia bertanya apa yang mereka lihat, dan itu adalah gadis dari kelas tadi. Tentu saja, karena dia sudah punya kadal peliharaan di rumah, dia langsung jatuh cinta begitu melihatnya. Yongyong meletakkan tangan mungilnya di pinggul, menyuruhnya mundur, tapi gadis itu malah meraih dan mengangkatnya. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati, bahwa dia sangat berbahaya. Jika dia bisa menggunakan sihir, dia bisa dengan mudah melenyapkannya. Dia pikir gadis itu tidak akan mengerti, tapi dia berdiri di sana dengan bingung, bertanya kadal bicara apa ini sebenarnya. Baginya, itu terlalu imut. Mungkin bahkan lebih imut dari Dolly miliknya sendiri. Tapi Yongyong melepaskan diri dan merangkak ke punggung sang protagonis, meminta maaf, mengatakan dia telah tertangkap karena dia terlalu lemah. Gadis itu segera mendesak Leho, bertanya apakah makhluk kecil ini adalah temannya. Leho melirik dan berkata, ya, bisa dibilang mereka berteman. Akhirnya, kita tahu nama gadis itu, Eugene, dan saat ini, dia sedang mati-matian merasa cemburu padanya. Sang protagonis mencatat hal ini di kepalanya, lalu mengangkat kakinya dan bertanya apakah dia ingin memelihara Yongyong untuk sementara. Tentu saja, dia tidak menolak. Dalam sekejap mata, Yongyong berada di kamarnya, tangan di pinggul, cemberut seperti bocah cilik. Leho memberitahunya bahwa dia sedang berburu seseorang, jadi untuk sekarang gadis itu harus merawatnya. Si penggemar kadal itu langsung setuju dan pada dasarnya mengurung Yongyong di bawah pengawasannya. Sebelum pergi, Leho mengingatkannya bahwa saat dia lewat lagi, Yongyong harus kembali sendiri. Sang naga ingin tahu kemana dia pergi, dan Leho menjawab dia akan pergi berlatih. Kembali di kamar, Yongyong memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris dari Tuan Besar. Karena dia sudah diberi perintah, dia akan bekerja sama dengan gadis itu untuk sekarang. Melihat tangan kecilnya yang terulur, Yuji merasa hatinya tersentuh dan menyentuhnya dengan 2 jari, mengatakan dia akan membantunya juga. Dia mungkin tidak percaya, tapi dia adalah ketua kelas. Yongyong tidak begitu mengerti, jadi dia menjelaskan itu berarti dia pada dasarnya adalah pemimpin kelas dan peringkat nomor 1. Yongyong menjadi bersemangat, berkata, pantas saja Tuan memilihnya. Tapi kemudian dia berhenti. Tunggu, bukankah tuannya yang seharusnya menjadi pemimpin? Eugene, yang bingung, memberitahunya bahwa peringkat Leho bahkan tidak setinggi itu. Yongyong meledak, berteriak, itu mustahil. Tuannya adalah yang terkuat dari semuanya, dan dia menolak untuk percaya sebaliknya. Jika dia pemimpin kelas, maka tuannya harus menjadi pemimpin besar. Begitulah seharusnya. Dia terus menceramahinya, mengatakan bahwa mulai sekarang, dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadikannya yang terkuat. Eugene setuju, tapi memberitahunya bahwa dia harus sering datang menemuinya. Si nakal kecil itu sangat gembira
Rencananya untuk mengekstra informasi bekerja dengan sempurna, dan dalam pikirannya, dia berpikir bahwa membantu gadis itu sedikit untuk mendorong tuannya ke peringkat 1 adalah pendekatan yang ideal. Di dalam hati, dia bersumpah tidak akan lama lagi dia akan berada di puncak dunia lagi. Sementara itu, jagoan kita kembali ke taman menjalani latihan hariannya. Tubuhnya telah meningkat secara signifikan setelah tamat pil itu. Efeknya pada tubuhnya luar biasa, dan sebagian besar otot yang sempat terkoyak ini tumbuh kembali jauh lebih kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah dia siap untuk menahan sesuatu yang lebih keras? Dia menghantamkan tinjunya ke tiang baja di taman itu. Dan apa-apaan ini, tangannya tetap utuh tanpa lecet sedikit pun. Orb kecil itu benar-benar membawa perubahan besar. Dia menoleh ke belakang seolah merasakan kehadiran seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sepi. Sepertinya orang itu tidak muncul untuk berkelahi hari ini. Dia memutuskan akan berbicara dengannya besok di sekolah. Dia meninggalkan tiang baja itu di belakangnya, yang kini meninggalkan bekas cetakan tinjunya. Dalam perjalanan pulang, sesuatu menangkap aromanya. Itu adalah Yongyong yang bertengger di bahu Eugene saat gadis itu sedang melihat-lihat toko pakaian. Begitu ia mencium baunya, ia melambaikan tangan, melompat, berlari melintasi atap-atap gedung, dan mendarat tepat di bahu pemuda kita. Dia bilang jangan khawatir. Dia berhasil mengumpulkan banyak informasi dari gadis itu. Saat mereka terus berjalan, sesuatu sedang terjadi di sebuah gang. Yan memintanya menunggu. Dia mencium sesuatu dari arah sana. Di dalam gang, seorang warga tampak bersikeras bahwa dia bukan kriminal. Katanya dia hanya mencuri sepeda. Sialan. Tentu saja, dia mengatakan ini tepat di depan si pencuri. Pria yang terbiasa menghajar orang bahkan sebelum mereka melakukan kejahatan. Bayangkan apa yang akan dia lakukan pada pencuri sungguhan. Pria itu dihajar habis-habisan hingga tersungkur ke tanah. Namun di tengah pemukulan itu, seseorang muncul di belakangnya. Saat Steel menoleh untuk memeriksa, Yan menunjuk ke arah toko Raymond. Dia bersikeras bahwa bau busuk itu berasal dari sana dan mereka harus pergi ke sana, tetapi jelas pemuda kita tahu itu hanya gertakan. Keduanya saling mengunci pandangan dan Steel memintanya untuk menunggu, mengatakan pasti ada kesalahpahaman. Leho tidak peduli. Dia menyerbu dan Steel memasang kuda-kudanya. Mereka mendekat, tetapi bukannya menyerang, mereka hanya saling melotot. Seperti biasa, sang protagonis menunggu lawan melayangkan pukulan pertama sementara Steel tidak tampak terlalu bersemangat untuk memulai. Tiba-tiba, si pencuri mengambil tongkat Steel dari belakang dan mengayunkannya. Steel menghindar ke samping. Dan tentu saja, kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Pukulan itu langsung mengarah ke Liho, mendarat tepat di kepalanya. Dia menyeringai, bertanya dengan penuh semangat apakah itu benar-benar mengenainya. Darah menetes, dan detik berikutnya, dia menghujamkan kakinya ke perut si pencuri. Steel bergeser ke sisi lain, mengambil kembali tongkatnya sambil berputar, lalu menghantamkannya ke wajah si pencuri. Leho terus menyerang. Tandukan lagi. Pukulan beruntun ke dada, hantaman keras ke perut. Pria itu tumbang, memohon pertolongan. Leho menyeringai, namun senyumnya memudar saat dia bergumam bahwa ini membosankan. Saat pertama kali tiba di bumi, setiap pertarungan terasa sangat sulit. Tubuhnya sakit di setiap benturan. Tapi, pemukulan sepihak seperti ini benar-benar membosankan. Dia butuh seseorang setingkat pria itu. Omong-omong, bajingan itu sudah menyelinap pergi. Saat pertarungan dimulai, Steel telah melarikan diri. Sambil menoleh ke belakang, dia melihat pria gila itu menyeringai lebar, sangat menikmati dirinya sendiri. Sementara itu, Yanya berdiri di sana dengan lucunya, mengatakan dia butuh makanan yang layak. Tapi Steel menendangnya saat ia berlari pergi, meninggalkan makhluk kecil itu sendirian. Tak lama kemudian, Steel sampai di rumah, bertanya-tanya mengapa anak itu begitu menikmati perkelahian. Dan kemudian kakaknya muncul, mengumumkan bahwa jaksa telah tiba. Sebelumnya hari itu, dia telah menangkap kriminal lainnya. Ini adalah Kang Hana, kakaknya, mantan balerina. Dia melangkah melewatinya, menyuruhnya agar tidak menghalangi jalan jaksa. Dia tidak bergerak, dan kakaknya berkomentar bahwa bocah itu lebih tangguh dari dugaannya. Masuk ke kamarnya, dia memerintahkan adiknya untuk membuat mie tanpa telur. Steel menyadari bahwa kakaknya sepertinya sudah tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dulu. Tapi sejak hari itu, yang dia rasakan selama pertarungan hanyalah kemarahan murni. Tidak selalu seperti ini. Saat pertama kali mulai bertinju, segalanya berbeda. Adegan. Kembali ke sekolah dengan Yan bertengger di bahu Leho, meminta maaf karena dia terlalu lapar kemarin. Semua orang menatap, bertanya-tanya mengapa anak ini membawa naga ke sekolah seolah itu hal normal. Kemudian dia melihat Eugene, yang langsung berseri-seri, dengan senang menyapa Yongyang. Sang protagonis bertanya apakah dia mendapatkan informasi yang dia minta. Dia mengangguk dan memberitahunya bahwa dia tahu tentang pria itu. Dia berkeliling dengan julukan Iljime. Itu adalah kombinasi nama yang berarti seseorang yang memukul orang, dan dia terkenal karena hal itu, menghajar siapa saja yang mengganggunya. Tapi dia ingin tahu mengapa Leho begitu berniat mencari pria ini. Apakah dia melakukan sesuatu yang buruk? Leho menjelaskan bahwa pria ini terus melarikan diri setiap saat, dan saat dia akhirnya menangkapnya, dia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Tapi saat dia mengatakannya, pria itu berdiri tepat di sebelahnya. Steel mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berbisik agar dia tetap tinggal setelah kelas. Dia mengambil tongkatnya dan berjalan pergi. Eugene bertanya apakah mereka saling kenal, tapi pemuda kita hanya berdiri di sana dengan seringai aneh itu. Adegan beralih ke kelas. Leho sangat bersemangat, bahkan tersipu, mengatakan dia tidak sabar menunggu kelas berakhir. Yan bertengger di kakinya. Sesaat kemudian, dia memberikan naga kecil itu kembali padanya. Yan kelelahan dan merasa mual, tapi tentu saja, dia dengan senang hati menerimanya dan pergi dengan senyuman. Begitu gadis itu pergi, Steel muncul. Leho berterima kasih padanya, mengatakan dia sudah menunggu. Steel menyuruhnya diam dan mulai memakai sarung tinju. Sang protagonis bertanya apakah itu Himentes, pelindung
tangan kuno. Steel bertanya apakah dia suka berkelahi. Leho menggeleng. Jika dia pikir dia menikmati perkelahian, maka dia salah. Yang sebenarnya dia nikmati adalah rasa sakit dan kejutan yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat dia dipukul. Otot-otot yang menjerit di setiap gerakan yang dia paksakan. Dari masa lalu hingga hari ini, hanya perkelahian yang membuatnya merasa hidup. Bisa dibilang dia berkelahi karena kebutuhan. Steel melihatnya tersenyum dan memerah, tahu bajingan ini berbohong. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan sepasang sarung tinju lagi, dan melemparkannya. Leho menangkapnya tepat di wajahnya. Steel menyuruhnya bersiap. Leho memakai sarung tinju itu, dan menyerbu ke depan, mengatakan dia sudah sangat ingin melawan seseorang yang bukan sekadar preman kecil. Dia melepaskan pukulan pertama, tapi Steel menghindar, kesal karena orang gila ini. Begitu tidak sabaran. Kemudian dia menenangkan diri, mengingat tidak ada alasan untuk marah. Pertarungan ini adalah alasan tepat dia datang ke sini. Dia mundur, membingkai pikiran itu seperti pertandingan tinju di atas ring. Tubuh harus tetap rileks. Jangan tegang atau gerakannya akan kaku. Leho menyerbu lagi, tapi kali ini, bam! Steel mendaratkan kanan yang bersih dan diikuti kombinasi kiri yang membuat bocah itu terhuyung. Sekarang, Steel mulai menikmatinya. Rotasi penuh tubuh, mentransfer semua kekuatan langsung ke tinju. Sensasi ini menyenangkan. Ini adalah tinju sungguhan. Leho, bagaimanapun, setelah menerima pukulan itu, berpikir dalam hati bahwa jika bukan karena mutiara yang dia konsumsi sebelumnya, ini akan sangat berbahaya, yang berarti pertarungan ini sangat menyenangkan. Sementara itu, orang di ruangan lain, seseorang dari kelompok belajar malam, gemetar. Ternyata itu bukan teman wanita Steel sama sekali, melainkan seorang pria. Mereka meninggalkan catatan dengan camilan untuknya, bertanya mengapa dia selalu tertidur saat datang. Dia berdiri, bergumam mungkin belum terlambat, dan pergi. Di tangga, dia memperhatikan sesuatu terjadi di luar. Pukulan jujur dan keras. Leho menerima serangkaian serangan. Sampai tiba-tiba dia merentangkan kakinya dan menanamkannya tepat ke dada Steel, mendaratkan tendangan yang menghancurkan. Steel berteriak frustrasi, bertanya apa-apaan itu. Mereka seharusnya bertinju. Sang protagonis, bagaimanapun, bertanya apa sebenarnya tinju itu. Jika ini adalah pertarungan, mengapa membatasi diri hanya menggunakan tangan? Dia melepaskan tendangan lagi. Yang satu ini mendarat tepat di dahi Steel. Dan sebelum Steel sempat bereaksi, hantaman berat menabrak bahunya. Sekarang Steel yang menerima serangan, bertanya-tanya bagaimana tendangan bocah ini bisa begitu kuat. Kemudian dia menyadari tendangan lain mengarah ke belakang kakinya. Dia tahu jika yang itu mendarat, dia akan jatuh. Tendangan itu terhubung dengan kekuatan penuh, tapi tidak terjadi apa-apa. Leho mundur, menyadari dengan ngeri bahwa efek penguatan dari batu darah naga telah hilang. Steel menyadari juga dan bertanya apakah bocah itu baru saja kehilangan kekuatannya. Steel tertawa dan sang protagonis tertawa balik. Tidak satupun dari mereka melakukan gerakan, keduanya menyadari yang lain sama gilanya. Sementara itu, seseorang di ambang pintu memperhatikan segalanya, bergumam bahwa pemandangan dua orang idiot yang tertawa sambil berkelahi ini menyedihkan. Dia membenci orang-orang seperti itu, melihat dengan jijik. Tapi saat dia mengernyitkan hidung, keduanya menikmati perkelahian langsung. Leho mencoba mengangkat kakinya ke posisi bertahan, tapi Steel memukul kakinya, membuatnya kehilangan keseimbangan, lalu diikuti dengan tembakan bersih tepat ke wajahnya. Sekarang pemuda kita benar-benar hancur dengan tubuh tipis, yang hampir tidak memiliki otot. Tidak mungkin dia bisa menjatuhkan seseorang yang sudah terlatih seperti itu. Seandainya dia bisa menggunakan sedikit sihir atau sesuatu semacam itu, mungkin segalanya akan berbalik. Dia mulai bangkit, membentuk jejak sihir samar di tangannya, mengencangkan tinjunya, dan melompat dengan pukulan. Steel memuji usahanya tetapi memblokirnya dengan mudah, mengatakan bahwa jab kecil itu terlalu ringan. Tapi kemudian sesuatu melewati Steel tanpa dia sadari. Detik berikutnya dia merasakan kehadiran di belakangnya, menoleh dan bam, sesuatu menghantam dagunya. Bingung, dia tersandung, berpikir setidaknya pukulan Leho lemah. Tapi sebelum dia bisa pulih, lebih banyak serangan datang dari belakang. Saat dia menoleh lagi, tandukan tepat ke wajah sang protagonis. Takjub ini benar-benar berhasil. Untuk menggunakan mana, kau seharusnya memusatkan seluruh energimu di satu titik. Tapi saat kau melakukannya, bukan hanya mana yang bereaksi. Partikel di udara, debu, kotoran, apapun, ikut tertarik. Biasanya, itu terbakar, hanya menyisakan mana murni. Tapi karena dia tidak benar-benar memiliki mana yang layak, apa yang dia ciptakan pada dasarnya adalah gelembung udara kecil atau semacam itu. Dia tidak pernah menyangka akan bertarung seperti ini. Dan sejujurnya, melawan Steel ternyata sangat menarik. Kemudian dia menerjang mencoba menggigit telinga Steel. Steel mendorong wajahnya menjauh dan berteriak apakah orang gila ini mencoba mengebirinya juga. Tidak mungkin. Dia mengakui kekalahan di sana, mengatakan tidak perlu melewati batas seperti itu. Dia menutupi wajahnya, mengatakan lain kali dia akan membuatnya membayar. Sementara itu, Leho hanya menjilati bibirnya. Kembali ke Yongyang yang sekarang memakai ransel kecil, mengatakan cukup untuk saat ini. Ejung memberitahunya untuk memberitahu jika dia butuh hal lain dan dia hanya berterima kasih sebelum pergi. Di jalan, dia melihat Steel kembali. Seketika teringat ini adalah bajingan yang menendangnya. Peluang sempurna untuk menghabisinya sekarang. Dia menjatuhkan ransel dan menerjang tepat ke arahnya, hanya untuk dihantam pukulan ke perut yang membuatnya jatuh kembali ke tanah. Beruntung baginya, Steel hanya berjalan pergi, meninggalkannya mengiler dan tidak sadarkan diri sampai Leho menemukannya di sana nanti. Keesokan harinya, pemuda kita muncul di sekolah mengenakan pakaian baru, dan sekarang yang bahkan memiliki ransel kecilnya sendiri. Yanjang bertanya apa pendapatnya tentang suasana segar baru ini. Semua itu berkat usaha yang dia lakukan dengan gadis itu. Saat itu juga, Steel berjalan melewatinya, memperhatikannya dan bertanya kenapa dia memakai seragam
seragam di hari Sabtu. Sang protagonis tidak tahu apa arti hari Sabtu, yang membuat Steel semakin bingung tentang anak ini. Steel memanggilnya dan bertanya apakah dia tidak menikmati perkelahian. Leho berbohong lagi, mengatakan dia hanya berkelahi karena kebutuhan, tapi Steel ingat, tidak mungkin itu benar. Dia menyuruhnya untuk bergaul dengannya sebentar. Dengan dia di sekitar, kebosanan karena kurangnya perkelahian tidak akan pernah menjadi masalah. Leho langsung tersenyum, mengatakan dia benar-benar teman yang baik dan dia tidak sabar untuk menemukan tempat di mana perkelahian tidak pernah berhenti. Sementara itu, Yan duduk di dalam ransel, diam-diam merencanakan untuk membunuh Steel. Bab berikutnya, Jumat di sekolah Guryang. Salah satu kamar mandi dilarang untuk umum. Di dalamnya, seseorang yang bersandar di dinding bertanya berapa banyak yang dibawa anak itu. Bocah yang kelelahan itu mengatakan 20.000. Pria berusia 40 tahun itu menertawakannya, mengatakan dia pasti sudah gila. Jumlah itu jauh dari cukup. Pria itu adalah Yanjo. Dan anak di depannya adalah orang yang sama yang mencuri sepeda, dan kemudian dipukuli oleh sang protagonis. Dia bilang itu semua karena Steel. Saat itu juga, Yanju membanting dinding dan berkata mereka akan membuat bajingan itu membayar harganya. Dia menyuruh mereka memanggil semua orang agar bisa menyelesaikan ini. Itu terjadi pada hari Jumat, dan sekarang kita kembali ke hari Sabtu dengan Steel mengatakan bahwa sebelumnya dia dulu berkelahi hanya karena marah, tapi sekarang dia merasa bisa benar-benar menikmati pertarungan yang bagus. Sang protagonis ingin tahu mengapa mereka tidak berkelahi satu sama lain saja daripada berkeliling mencari orang. Steel menyuruhnya santai. Sebentar lagi, mereka akan mengadakan pertandingan ulang. Dan tepat saat itu, mereka melihat kepulan asap aneh datang dari samping. Steel dengan cepat menyadari itu asap rokok dan bertanya-tanya berapa banyak bungkus yang harus mereka bakar agar asapnya menjadi setebal itu. Dia sudah mengeluarkan masker dan kacamata, yakin itu pasti ulah preman. Saat mereka sampai di gang, seseorang di belakang berkata untuk melapor saja bahwa mereka tidak menemukan apapun. Steel masuk, salah satu pria menampar wajahnya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Apakah dia mencoba dompetnya dicuri? Yap, dia ditampar di pipi dan jatuh ke tanah. Saat itu juga, orang-orang itu panik dan dia melihat gang itu penuh dengan sekelompok geng. Sayangnya, jumlah mereka lebih banyak dari yang dia perkirakan. Saat itulah sang protagonis muncul di belakang mereka, siap bertarung. Dia hanya berdiri di sana menunggu seseorang melayangkan pukulan pertama agar dia bisa membalas. Dan kemudian salah satu dari mereka meraih kakinya, bertanya apakah bajingan itu bersama mereka. Leho berbalik dan bertanya apakah orang itu benar-benar mencubitnya. Sayang sekali bagi mereka. Sekarang dia tidak perlu menahan diri lagi. Dan begitu saja, pertarungan selesai. Semua orang sudah terkapar di tanah. Leho tidak percaya orang-orang yang bertingkah tangguh di kota ini ternyata selemah itu. Dia mengambil dompet dari tanah untuk dikembalikan ke seorang gadis, teman sekelasnya. Tapi tepat pada saat itu, Yongnya memperingatkannya bahwa lebih banyak orang datang. Itu adalah Yanjo yang dapat pesan tentang kemunculan Steel. Dia meraih tongkatnya, berusaha keras untuk tetap tenang. Sementara itu, Leho semakin bersemangat, mengatakan ini adalah situasi yang sempurna untuknya. Perkelahian kotor dan kacau tanpa aturan sama sekali. Mereka berdua sudah melayangkan pukulan ke kiri dan ke kanan, tapi kemudian bam, dia menerima hantaman di kepala, dan terbanting ke tanah. Yanju bertanya siapa sebenarnya orang aneh ini, karena seharusnya hanya ada satu orang. Dan anak lain yang melihat mereka berkelahi di ruang kelas bertanya-tanya mengapa dia tidak membalas pesan. Saat itu juga, dia melihat perkelahian di gang dan berkata, orang-orang ini menyedihkan. Apakah mereka benar-benar punya banyak waktu luang? Tapi kemudian sesuatu mengejutkannya. Namanya adalah Hajun, dan ayahnya adalah juara MMA. Bagi bocah itu, ayahnya selalu menjadi pria yang kuat. Tapi kemudian suatu hari, sebuah jarum jatuh di dekatnya, dan anehnya, ayahnya terus menjadi semakin kuat. Dia mabuk dengan jus itu. Bocah itu mulai menyadari ayahnya menjadi gila, dan sayangnya, ayahnya tidak hanya kuat di ring lagi. Dia menjadi kejam di rumah juga. Sejak hari itu, dia lebih terlihat seperti monster daripada seorang ayah. Ibunya melarikan diri untuk menghindari kekerasan, tapi Hajun tidak bisa pergi karena dia harus tinggal dan melindungi adik laki-lakinya. Tetap saja, setiap kali dia terus melihat ayahnya berkelahi, menghafal bagaimana dia bergerak dan mempelajari setiap teknik. Akhirnya, sang anak tumbuh menyamai ukuran ayahnya sampai satu insiden mengubah segalanya. Jun akhirnya meledak dan mendaratkan pukulan pertamanya tepat di wajah ayahnya. Sejak saat itu baginya, berkelahi sama dengan bertahan hidup. Ayahnya berteriak, menyebutnya bajingan tidak tahu berterima kasih, bersumpah akan membunuh mereka berdua dengan tangan kosong. Sial, serius. Hajun benar-benar membunuhnya. Itu meningkat cepat dari 0 ke 100. Dia harus menghabiskan setahun terkunci di tahanan remaja. Saat keluar, dia harus mulai bekerja untuk menghidupi dirinya dan adik laki-lakinya. Dalam situasi seperti itu, dia bahkan tidak punya hak untuk terluka atau sakit. Dia harus menjaga tubuhnya karena itulah cara dia menghidupi keluarganya. Dan itulah mengapa dia pikir menyedihkan melihat orang berkelahi sembarangan tanpa peduli. Dia bersumpah tidak akan pernah bertindak seperti itu. Tapi tepat di sana di gang, gadis berambut merah itu ternyata adalah adik perempuannya. Namanya Hajun dan namanya Daljun. Yanger berdiri di sana bertanya siapa bocah itu sementara Yongyong memanggil pemuda kita. Pada saat itu, Hajun muncul dari belakang dan mendaratkan tendangan tepat di belakang lutut menjatuhkan pria itu. Sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi, Hajun meraih wajahnya dan membantingnya ke tanah. Yan Yong benar-benar berantakan, memanggil tuannya untuk bangun. Lalu bam, dia menerima tendangan keras dari Hun yang langsung mengincar lawan berikutnya. Dia menghajar semua orang dan akhirnya hanya tinggal dia dan Steel berhadapan. Hajun mengatakan
mengatakan para bajingan kotor itu seharusnya tidak pernah melewati batas. Steel memintanya untuk menunggu dan Daljun memanggil kakaknya. Dia terlempar selama 1 detik, menyadari dia tidak tahu tentang ini dan tepat saat itu pria itu menyerang. Steel mencoba melepaskan pukulan, tapi Hun hanya menunduk, mendorongnya kembali, meraih adiknya, dan lari. Tapi dalam prosesnya, dompetnya jatuh lagi. Sekarang Hun masih harus melewati Yanjo, yang berteriak apakah dia sudah kehilangan akal. Yanjo menghindar kembali untuk pukulan yang terlihat mendarat bersih, tapi sebenarnya itu adalah Liho, yang bangkit kembali. Hajun tidak mengerti apa masalah bocah ini, tapi dia hanya mengabaikannya dan lari. Sementara itu, sang protagonis tertawa, senang, berkata, ini luar biasa. Steel menyuruhnya menutupi wajahnya sebelum dia ketahuan. Tapi saat dia mendongak, mereka berdua sudah pergi. Dia mengertakkan gigi, bersumpah bajingan-bajingan itu sudah mengacau. Kemudian kita beralih ke Steel menjelaskan. Pria itu adalah Yanjo, salah satu penjahat terkenal di sekitar sini. Dia mengendalikan area utara. Di area tengah, ada seorang pria bernama Dugayan, dan di selatan, seorang pria bernama Chumo. Ketiganya bersama-sama membentuk sesuatu yang disebut Godori. Kelompok itu adalah sumber masalah terbesar di wilayah ini. Dia mencoba menjelaskan kekacauan itu, tapi Liho hanya ingin tahu apa-apaan yang dia bicarakan. Tentang itu, ada apa dengan penjahat pemerasan untuk mencuri uang, dan apa-apaan itu Godori? Steel, kesal, bertanya apakah otaknya hanya ada untuk dekorasi. Saat itulah Yongyong muncul dari tas, mengatakan dia sudah cukup dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia menyebut Steel bajingan dan mengatakan dia tidak akan membiarkan dia berbicara dengan tuannya seperti itu. Steel bingung dengan katak yang bisa bicara itu, sementara Liho hanya mengangkat bahu dan mengatakan itu semacam temannya. Steel berkata, anak ini terlalu mencurigakan. Dia tidak mengerti hal-hal paling dasar dan sekarang dia berkeliling membawa makhluk yang bisa bicara. Dia pasti itu. Leho memujinya, mengatakan manusia memiliki pengamatan yang tajam. Dia mengaku sebagai dewa, tapi Steel bertanya apakah dia alien. Jelas, Steel menertawakan. Ide dia sebagai dewa, mengatakan dia terlalu bodoh untuk itu, dan pemuda kita bahkan tidak tahu apa itu alien. Sementara itu, Eugene bingung mengapa semua orang berakhir di tempatnya. Tapi begitu dia menggendong Yongnya di lengannya, dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa tinggal selama yang mereka mau. Steel memutuskan untuk menyudahinya, mengatakan bahwa pria besar yang dia lawan tadi adalah target mereka saat ini. Itu, Yanjo sialan yang telah menyebabkan masalah bagi semua orang. Leho ingat bahwa melawan pria itu memberinya perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Perbedaan berat badan mereka yang sangat besar. Sudah lama sejak dia berjuang seperti itu. Dia pikir itu akan menjadi pengalaman yang baik. Tapi langsung, dia memberitahu Steel tentang tubuh yang dia miliki sekarang, itu tidak mungkin. Dia perlu lebih banyak latihan. Steel mengundangnya ke gym, tapi Leho menolak, mengatakan dia tidak tertarik berlatih di tempat yang mereka hanya menggunakan tinju. Dia butuh sesuatu yang lebih beragam, lebih alami, dan intens. Saat dia mengatakan semua ini, Nongyong melihat sesuatu di ponsel lalu berjalan lucu, memintanya untuk melihat. Dalam siaran langsung, seseorang mendaratkan pukulan bersih tepat di ulu hati bocah itu, dan dia jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Gadis Treamer berambut oranye mengatakan itu berarti 3 kemenangan berturut-turut, dan siapapun yang berani menantang dan benar-benar mengalahkan mereka akan mendapatkan 1 juta won. Sang protagonis segera melihat lebih jauh di deskripsi dan melihat bahwa itu adalah tantangan Chung Ho. Langsung, dia ingat, itu adalah salah satu nama yang pria itu tulis di papan. Sekarang, dia mendapatkan target baru. Pertama, dia akan menjatuhkan Yanjo dan kemudian dia akan mengalahkan seluruh Gobdori. Sementara itu, tinggi di angkasa, perkelahian sedang terjadi. Lucifer melepaskan semua yang dia punya dan kemudian memanggil bola besar di sekitar bumi. Tapi benda itu masih utuh dan dia tidak bisa mempercayainya. Cetakan sialan itu dulu digunakan untuk membuat segala sesuatu lenyap dengan mudah hanya dengan satu sentuhan. Seluruh struktur ini hancur dan dia melewatinya begitu saja. Jadi mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Pada saat yang sama, turun ke bumi, Yanjo terbakar amarah, menggedor pintu toilet umum, meninggalkan pria malang di dalam yang mencoba buang air besar, benar-benar bingung, dia pergi, dan pada akhirnya, mereka tidak menyelesaikan apapun. Mereka tidak mendapatkan kembali uang, dan mereka tidak menangkap Steel sialan itu juga. Yang berambut keriting, bagaimanapun, mengatakan setidaknya dia berhasil mengambil dompet ini. Tapi saat Yanjo mengambilnya, hanya 3 koin jatuh dari perutnya, dan dia bertanya apakah pria itu ingin mati. Saat itulah dia melihat kartu Dalian jatuh. Begitu dia mengambilnya, tentu saja, ekspresinya berubah dan dia berkata dia telah menemukan sesuatu yang berguna. Keesokan harinya, sang protagonis sedang mengikuti peta kecil yang digambar sang presiden. Seorang pria sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Protagonis kita memanggilnya, tapi pria itu mengabaikannya. Hanya anjingnya yang menangkap aroma Yongyan dari ransel, menjadi gila, menggeram, dan melompat untuk menggigitnya. Kasihan Yongyong. Dia datang dari surga hanya untuk menderita di bumi. Dia memperingatkan bahwa hari di mana dia memiliki sihir, anjing itu akan mati juga. Setelah mengikuti jalan yang digambar sang presiden, dia bertemu dengan gadis dari video itu dan dia menolak banyak orang. Dia melihat seragam dan bertanya apakah dia dari suatu tempat bernama Beduli. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan dan Yongyong hanya mengatakan itu pasti nama suatu kelompok dan menyuruhnya untuk mengatakannya. Jadi dia mengatakan nama itu
itu dan gadis itu ingin tahu apa pengalamannya. Dia bingung, jadi dia menyuruhnya menyatakannya. Apakah dia petarung jalanan, petinju, apa yang dia lakukan? Dia berdiri di sana mencoba memikirkan sesuatu, menghitung di kepalanya. Kemudian dia berteriak bahwa dia memiliki 3 juta tahun pengalaman bertarung. Tentu saja, orang-orang di belakang menertawakannya, tapi gadis itu mengatakan itu akan menyenangkan. Jelas, dia tidak sepenuhnya waras. Biaya masuknya, bagaimanapun, adalah Yan Zhong menyelinap di belakangnya dan menjatuhkan uang ke tangannya. Ternyata Yongyang pasti mencurinya karena di rumah. Eugene bertanya pada ibunya di mana dompetnya. Lihat itu, dompetnya sudah ada di dalam tas anak itu dalam keadaan kosong. Masalahnya, totalnya 46.000, tapi gadis itu bilang tidak apa-apa, dia akan membiarkannya kali ini. Mereka terus berjalan, lalu dia melihat pria berhoodie hijau di samping mereka. Seperti biasa, dia mengukur otot pria itu dan menyadari dia terlatih dengan baik. Sekarang dia tahu itu orang yang sama dari video kemarin yang disebut God Dory. Tapi kemudian, sesuai dugaan, sosok seperti mumi muncul dengan otot perut yang luar biasa dan tinggi mencapai 3 meter. Teman kecilnya memperkenalkannya sebagai juara dengan 3 kemenangan beruntun. Di tengah perkenalan, sang protagonis maju tepat di depannya dengan kepalan tangan yang sudah siap. Karena ini adalah pertarungan yang disetujui kedua pihak, dia tidak perlu menunggu serangan mendahului. Tapi gadis kecil itu melangkah di depan dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia harus menonton siaran langsungnya terlebih dahulu. Dia menunjukkan kertas itu dan menjelaskan bahwa ini adalah turnamen. Dia tidak bisa sembarangan berkelahi. Sebuah pertandingan sudah terjadi. Dan sekarang giliran sang protagonis di pertarungan keempat. Dia diumumkan sebagai petarung yang memproklamirkan diri selama 3 juta tahun. Lawannya, ahli bela diri yang dikenal sebagai murid emas. Semua orang mulai memasang taruhan, dan beberapa benar-benar menaruh kepercayaan pada anak kita. Tepat saat itu, Yongyang di dalam ransel melihat anjing kotor dari sebelumnya di kerumunan. Dia ingat dialah bajingan yang menggigitnya, dan dia melesat mendarat di samping anak kita. Dia tidak mengerti mengapa Yongyang melakukan ini, tetapi makhluk itu bilang dia juga akan ikut serta. Tepat saat itu, anjing tersebut berlari ke sisi pria satunya. Gadis itu mengumumkan bahwa ini luar biasa. Pertarungan dengan hewan peliharaan disertakan. Petarung 3 juta tahun melawan ahli bela diri internasional dan Yongyang melawan Cerberus, tetapi penonton bingung, bertanya-tanya mengapa hewan peliharaan pria itu adalah kadal dengan sayap dan tanduk. Namun, seperti segala sesuatu di dunia ini, mereka mengabaikannya begitu saja. Gadis itu menyatakan pertarungan akan segera dimulai. Mahasiswa internasional itu kemudian bertanya apakah anak laki-laki itu familiar dengan seni bela diri yang disebut Sang Hangwan. Ya Tuhan, itu adalah gaya yang meniru gerakan hewan dalam pertempuran. Mustahil untuk bertahan melawannya, jadi dia harus berhati-hati. Pria itu menerjang ke depan, berteriak bahwa ini adalah teknik kucing, hanya untuk disambut dengan dentuman meriam tepat di perutnya. Wajahnya berubah kacau dan dia jatuh ke tanah dengan kesakitan. Leho, yang sama sekali tidak tertarik, mengatakan bahwa hanya karena dia meniru gerakan hewan bukan berarti dia benar-benar seekor hewan. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Pria itu bangkit kembali dengan rasa sakit di sekujur tubuh, tapi dia menyadari dengan satu pukulan, ukuran dinding yang berdiri di depannya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik itu, sesuatu yang dikatakan gurunya sebagai upaya terakhir. Sangat berbahaya. Sesuatu yang harus selalu dia simpan. Pria itu merasa dirinya seperti Rock Lee sekarang. Dia menaruh tangannya di tanah dan mengambil posisi sementara Leho bingung. Pada saat yang sama, Yongyang jujur, saya bahkan tidak tahu apakah dia sudah selesai atau pertarungan belum dimulai. Kurasa pertarungan dimulai sekarang dengan Chihuahua itu melakukan langkah pertama. Sial, maksud saya anjing itu. Dia melakukan gerakan kaki yang bergeser ke kiri dan kanan. Gadis itu bahkan berkomentar bahwa dia pasti semacam anjing ninja untuk melakukan teknik cloning seperti itu. Yan melihat serangan itu datang dan berteriak bahwa dia tahu yang tengah adalah yang asli. Tapi kejutan, anjing kecil itu benar-benar berhasil. Dia berlari ke samping dan menancapkan giginya ke leher Yongyang. Penyiar menyebutnya serangan tipuan luar biasa dengan tindak lanjut yang bersih. Cerberus memulai pertarungan, mengambil kendali. Sekarang, semua orang lebih tertarik pada apa yang dilakukan pria itu dengan merangkak. Dia menyerbu ke depan dan penonton tertawa terbahak-bahak, mengatakan dia bertarung seperti binatang berkaki 4. Bahkan gurunya sendiri menonton, memikirkan bagaimana dia memperingatkan anak itu untuk tidak pernah menggunakan ini di depan siapapun karena dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat serangan itu datang, Leho berpikir serangan itu harus rendah karena pria itu merangkak. Tapi saat dia mendekat, pria itu tiba-tiba melompat lalu mendaratkan pukulan cakar seperti harimau tepat ke wajahnya. Apa-apaan? Leho terkejut. Jika itu adalah cakar binatang sungguhan, dia benar-benar akan mati. Segera, pria itu berhenti dan datang lagi. Sekarang, mencampurkan serangan kucing, gerakan cukua, bahkan tendangan kuda. Ya Tuhan, kerumunan, terpana. Mereka belum pernah melihat manusia melakukan gaya berkaki 4 dengan presisi seperti itu. Hampir mustahil untuk diprediksi, yang sangat dia sukai. Melihat Chihuahua itu, dia berpikir dia hanya perlu menganggap pria ini sebagai jenis binatang berkaki 4 lainnya, dan semuanya akan baik-baik saja. Saat pria itu melakukan serangan berikutnya, Leho berjongkok, mengaktifkan otot kakinya, dan melompat, menghilang dari depan, dan terbang ke udara dengan semua orang merekam. Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia menghantam kepalanya dengan injakan, menghancurkan wajahnya ke tanah. Dia menyatakan bahwa kelemahan makhluk berkaki 4 akan selalu serangan dari atas. Semua orang yang bertaruh pada pria lain berteriak dalam keputusasaan sementara anak kita bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yan. Itu, saat dia menoleh dan melihat naga kecil yang malang itu benar-benar kalah. Bung, kenapa dia selalu begitu lemah? Shua yang kejam berdiri di sana menatapnya, tapi kemudian anjing itu membalikkan badannya. Dia menggunakan kemampuannya itu. Kuat melawan yang lemah, lemah melawan yang kuat. Dengan itu,
itu, baik guru maupun petarungnya dinyatakan kalah, dan anak kita memenangkan pertarungan. Melihat naga di sisinya, orang-orang di kerumunan sudah mencari di Google di mana untuk mengadopsi kadal bersayap. Pertarungan terus berlanjut sampai pertandingan ke-6 tiba. Ini akan menentukan finalis kedua. Apakah itu petarung yang memproklamirkan diri selama 3 juta tahun, orang yang mengalahkan San Yang Kuan, atau pria yang mewakili tinju? Dan tebak siapa yang muncul? Itu Guak Chetel. Saya pikir pria itu sudah pensiun. Ceritanya adalah anak kita memiliki satu kemenangan dan satu kekalahan melawannya. Saya tidak ingat dia pernah kalah. Jika itu yang mereka katakan, saya akan mempercayai kata-kata mereka. Leho terlihat bersemangat, mengingat orang bodoh yang selalu jatuh kesakitan setelah dipukul di wajah. Pria berambut pirang itu, bagaimanapun, berpikir dia punya kesempatan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menjaga pertahanannya. Keduanya berhadapan, dan pertarungan dimulai dengan keduanya menyerbu ke depan. Tetapi Leho mendaratkan pukulan begitu keras sehingga tangannya sakit karena dia benar-benar gila. Dan dia memukul Gibbs pria itu. Si Pira memberitahunya bahwa dia idiot. Gibbs itu ada padanya justru karena dia. Tapi protagonis di sana sekarat karena kesakitan, yang baginya berarti dia senang merasa hidup. Si Pira menyadari, seperti biasa, pria ini sangat berbahaya dan dia harus berhati-hati. Rencananya pada awalnya adalah melempar beberapa jab dan kemudian menyelesaikannya dengan tendangan. Pria ini pikir dia seorang petarung, jadi tidak mungkin dia melihat itu datang. Tapi Leho, tentu saja, memperhatikan serat otot di kakinya yang aktif. Si Pira menonton, bersemangat, tapi anak kita memblokir serangan itu seperti yang dilakukan Steel padanya. Si bodoh kehilangan keseimbangan dan saat itu juga dia memukul dagunya. Dia menyalin semua yang dilakukan Steel. Pria itu jatuh ke tanah dan segera dia masuk untuk menggigitnya lagi. Tidak mungkin. Kerumunan mengerang tidak percaya. Apakah dia meninggalkan bekas lain pada pria malang itu? Dan dengan itu, kita mencapai final. Mumi berotot dengan perut six-pack melawan petarung 3 juta tahun kita. Siapapun yang menang akan membawa pulang 1 juta won. Sebelum perkenalan selesai, sang protagonis sudah menyerbu hanya untuk terkena di sisi kepalanya. Tapi pria tangguh itu berhasil bertahan, menyadari tendangannya sangat cepat. Dia terus menekan ke depan sementara dia bertarung seperti anak itu dari How to Fake. Mundur, tangan disaku, penuh gaya. Sang protagonis tahu dia tidak akan menjadi lawan yang mudah. Sudah waktunya baginya untuk menggunakan wajah jeleknya yang aneh itu. Gadis itu bertanya apakah dia terluka, apakah dia kesakitan, apa yang terjadi, tapi dia hanya mendorong lagi dengan tatapan aneh itu, dan sekarang dia disambut dengan tendangan naik tepat ke kepala. Tapi strateginya adalah menggunakan putaran dari tendangannya untuk meluncurkan miliknya sendiri tepat kembali padanya. Itu menjatuhkan topinya dan hampir mendarat tepat di wajahnya. Gadis itu terkesan bahwa dia berhasil melakukan itu. Dan anak kita menyadari satu-satunya alasan itu tidak terhubung adalah karena dia hanya setinggi 167 cm. Tubuhnya yang pendek benar-benar menjadi kelemahan. Tapi mumi berotot yang jujur saja mulai saya sukai, menyerbu untuk menginjaknya, dan dia mendaratkan serangan pada pertahanannya, langsung menindaklanjutinya. Saya beritahu Anda, remaja-remaja ini langsung keluar dari Dragon Ball. Lihat ini. Dia melakukan serangan lain dan dia menghilang seperti Goku dengan transmisi instan. Dia sudah di belakangnya menggunakan gaya berkaki 4 yang dia tiru dari petarung lain. Melawan seseorang yang mengandalkan tendangan, tetap rendah jauh lebih baik. Dan dia bergerak lagi. Dia mencoba tendangan rendah, tapi dia menghindarinya dengan mudah. Dia menyadari dia tidak pernah berlatih tendangan rendah seumur hidupnya, jadi bertarung dengan cara ini sulit baginya. Dan anak yang dipukuli sebelumnya tidak percaya gaya yang butuh waktu 5 tahun untuk dia kuasai. Anak laki-laki ini mempelajarinya begitu saja. Dia pikir itu tidak mungkin sebagus itu, tetapi gurunya berwajah merah, yang mungkin berarti itu benar-benar bagus. Kemudian gadis itu mencoba tendangan besar lainnya, tetapi sang protagonis tergelincir ke samping dan muncul di belakangnya. Ketika dia berbalik bertanya kemana hama itu pergi, dia merasakan sesuatu datang. Dia melakukan tendangan berputar, tetapi itu hanya untuk kucing yang dia tinggalkan. Sekarang dia berada tepat di titik butanya, mengaktifkan gaya Sangyong dalam mode Bahama. Bab berikutnya dimulai dengan mengatakan MU awalnya dari bumi, tetapi dia tidak tinggal di sana secara eksklusif. 3000 tahun sebelum menjadi entitas di atas segalanya, dia pergi ke planet Lucifer. Ternyata, itu bukan karena pilihan, tapi tidak seperti bumi, tempat itu penuh dengan mana. Akibatnya, semua makhluk di sana berevolusi dengan cepat dan dikenal sebagai monster, dan New tumbuh lebih kuat dan lebih kuat melawan mereka. Di antara semua makhluk berkaki 4 yang dia hadapi, yang terkuat adalah Behemoth, dan sekarang dia menyalurkan otoritas dari makhluk itu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa rahasia tekniknya adalah menyesuaikan kontrol ototnya agar sesuai dengan monster. Tepat sekali. Dia menyerbu langsung ke perutnya dan membanting dengan serangan cakar Behemoth yang membuat gadis itu terbang. Sial. Dia jatuh di bangku, memegangi perutnya kesakitan, tetapi sang protagonis sudah bergegas masuk, siap untuk menghancurkannya dengan tangannya. Dia datang dengan semangat, tetapi gadis kecil itu tiba-tiba melangkah di depan dan mengatakan pertarungan sudah berakhir. Karena lawan melangkah keluar dari ring, dia didiskualifikasi, yang berarti dia telah menang. Semua orang berpikir akhir cerita itu sangat anti klimaks. Gadis itu hanya berkata, itu saja untuk siaran hari ini. Memanggil anak kita, dan menyuruhnya datang mengambil hadiahnya. Tapi kemudian mereka masuk ke gang, dan dia memberitahunya bahwa untuk
untuk mengklaim hadiahnya, dia harus mengalahkan semua orang. Kenyataannya, sampai sekarang, dia belum menghadapi tantangan yang sebenarnya. Untuk memenangkan 1 juta, masih ada 1 lawan lagi. Dan kemudian dia berbalik dan menghantamnya dengan lutut terbang tepat ke dada. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah bos terakhir yang sebenarnya, Chunu terkutuk dari Godi. Dan bagian terburuknya adalah Liho melihat serat otot di kakinya aktif. Tapi karena dia selalu menunggu serangan pertama, dia membiarkannya memukulnya. Kali ini, mungkin itu bukan pilihan terbaik. Setelah itu, dia melewati mumi berotot itu, memperingatkannya untuk berhati-hati lain kali karena mereka hampir kehilangan 1 juta dan kemudian pergi. Sementara Leho di sana menggeliat kesakitan, berteriak agar penyihir itu kembali. Dia masih mencoba untuk menahannya dan terus berjuang. Tepat saat itu, dia menyuruh Yang untuk mengambil bola itu. Tapi di mana Yan? Saat itulah kita melihat anak dari pertarungan kelas itu, Yang dipukuli. Dia melarikan diri dengan barang-barang Yong-Yong di dalam tas. Tidak diragukan lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia berakhir dalam situasi itu. Semuanya dimulai dengan situs taruhan yang diperkenalkan Guaciel kepadanya. Dia hanya ingin menghasilkan sedikit uang, tetapi segalanya di luar kendali. 5 juta lenyap. Sekarang dia dalam pelarian, mengatakan dia ingat tempat di mana siswa bisa menukar barang sebagai jaminan. Dia berjalan ke sebuah kamar, menjatuhkan Yong di atas meja, dan pria di sana bertanya makhluk macam apa yang diikat seperti itu. Anak itu menunjukkan ponselnya dan mengatakan itu spesies bernama tuater, hewan yang sangat langka, yang hanya ada di Selandia Baru. Semua yang pria itu lakukan adalah melihat ponselnya. Lihat, itu tampak persis sama. Tapi pria lain berkomentar bahwa jelas benda ini adalah mutan karena memiliki tanduk dan sayap. Anak itu berteriak bahwa kolektor pasti akan membayar mahal. Dia bilang dia bertanya-tanya dan orang-orang online mengatakan mereka membayar ratusan juta. Pria berbaju ungu yang berdiri di sudut tanpa memiliki sinyal dan kesepakatan itu terjadi. Pada akhirnya, dia hanya mendapat 1 juta, tapi baginya itu tidak masalah. Dia bisa menggunakannya untuk membeli barang lain. Dia berjalan keluar dengan sangat bahagia ketika seseorang menghalangi jalannya dan melempar kartu siswa Delgen di atas meja. Dia mengatakan itu adalah jaminannya. Pria itu menyuruhnya melepas tudungnya. Ternyata dia berpura-pura menjadi Dalgian dan pria itu menunjukkan bahwa fotonya terlalu banyak diedit. Namun, kartu siswa itu bernilai 500.000 won. Sial, itu benar-benar berharga. Sepertinya itu berhasil. Dia pergi dan seseorang bertanya apakah itu sukses. Dia menjawab bahwa itu mudah, tapi dia tidak pernah ingin kembali ke sana lagi. Terlalu menyeramkan. Itu adalah pegadaian nenek dan pria berbaju ungu ada di sana memutar-mutar kartu. Kemudian si pirang berdiri dan berkata, dilihat dari penampilan, pria itu tidak akan membayar. Apakah itu benar-benar oke? Pria berbaju ungu itu melemparkan kartu ke arah perangkapian yang malang dan mengatakan itu tidak masalah. Hanya karena mereka tidak bisa membayar bukan berarti mereka tidak bisa menagih. Bab berikutnya, Eugene panik karena Yong-Yong telah menghilang. Sang protagonis berasumsi makhluk kecil itu pasti lari ke arahnya, tapi ternyata tidak. Sekarang dia panik, mencari kemana-mana, mengatakan dia tidak mungkin pergi jauh. Dia berlari putus asa, berteriak mencari Yong-Yang. Dia membuka pintu, merobek setiap lemari sementara Liho berdiri di sana bingung. Kemudian seorang guru menangkapnya, bertanya apa yang dia lakukan di kelas lain. Dia seharusnya duduk dengan tenang di kursinya. Dia memberitahu anak kita bahwa dia telah memeriksa setiap ruangan dan Yongnya tidak ada di salah satunya. Dia berkata, tentu saja tidak, karena dia tidak menghilang di sini. Dia ingin tahu di mana itu terjadi dan tepat saat itu dia menunjukkan peta itu. Dia ingat itu peta yang sama yang dia gambar dan dia memberitahunya bahwa disitulah dia menghilang. Segera dia berlari tetapi guru mengejarnya, menangkapnya dari kerah baju dan mendudukannya kembali di kursi. Leo benar-benar kecewa. Dia bahkan tidak bisa bertarung dengan benar. Dan bagian yang paling membuat frustrasi adalah kondisi tubuhnya masih sampah. Hanya beberapa perkelahian kecil sudah membuatnya merasa berada di batasnya. Dan itulah yang dia sukai karena dengan begitu dia bisa bertarung dengan kemauan keras. Dia tetap tenang, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya harus pulih, mendapatkan Yong-Yong di bola, dan kemudian kembali ke pertarungan. Tapi begitu kelas berakhir, Eugene sudah menariknya melalui lorong. Kang Yel bertanya apa yang terjadi, mengapa mereka berlarian seperti itu. Pada saat yang sama, Daling bertanya apakah ada yang melihat dompetnya. Eugene tiba-tiba bertanya apakah mereka berdua adalah pasangan. Dari ekspresi buruk mereka, jelas mereka bukan pasangan. Dia kemudian meminta bantuan, menjelaskan dia kehilangan naga kecilnya. Bisakah seseorang membantu menemukannya? Pria itu bertanya kada macam apa itu, dan anak kita bilang itu naga. Dia dulu raksasa, tapi sekarang dia menyusut ke ukuran sekecil ini. Warna kulitnya tidak benar-benar membuat Anda ingin memakannya, tapi punggungnya bagus dan halus, sempurna untuk terbang. Dia hanya mengoceh. Sementara itu, ketiganya sudah berlari pergi. Baginya, ini sempurna. Sementara orang-orang itu mencari Yong-Yong, dia akan fokus pada pemulihan dan pelatihan. Beralih kembali ke Yanjo, pecandu judi lainnya. Ya Tuhan, bagaimana orang bisa percaya pada kasino? Bayangkan berpikir orang-orang yang menciptakan permainan untuk menghasilkan uang akan membiarkan Anda memenangkan uang. Sungguh kepolosan. Lihat ini, contoh sempurna. Yanjo merayakan setelah menang, tetapi ketika dia mencoba menarik, itu terkunci. 6 hari telah berlalu sejak pencarian Yong yang dimulai. Leho terus menatap otot-otot guru dengan aneh, sementara dua gadis di kelas masih mencari, bahkan memasang poster orang hilang. 1 minggu penuh telah berlalu mencari naga kecil itu, dan protagonis kita tidak peduli. Eugene meminta maaf karena menyita waktu gadis lain, tetapi dia menjawab dia tidak benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk belajar. Namun, sekarang dia marah karena pemilik hewan peliharaan yang tidak berharga itu adalah orang yang paling tidak mencari. Dia bilang dia akan minum-minum dan akan segera kembali. Tapi tepat saat itu, si Pina muncul di belakangnya dan melihat nama Dalgian. Oh tidak, pinjaman itu diambil
atas namanya, dan sekarang dialah yang harus membayar harganya. Ketika Eugene kembali, Daljun sudah pergi. Beberapa hari sebelumnya, kita melihat anak kita menatap otot guru. Guru bertanya apa yang dia inginkan. Anak itu hanya menatap otot bahunya, membayangkan seperti itulah seharusnya dia terlihat. Dia bahkan mulai menyentuh dada guru, yang memerah dan berkata dia banyak berlatih. Ototnya padat. Guru tersanjung, berkata, anak ini benar-benar mengerti dunia. Saat itulah sang protagonis berkata, baik, dia memutuskan dia ingin berlatih dengannya. Sekarang, kembali ke masa sekarang, Dalgen menghadapi pria yang memegang kartunya, menuntut dia mengembalikannya, mengatakan itu miliknya. Si Pira menjawab bahwa mereka sudah tahu itu, tetapi dia harus membayar kembali uang yang dia pinjam. Dia bilang dia bahkan belum pernah mendengar tentang itu, tapi seseorang di belakang membanting meja. Itu adalah pria dengan tudung ungu yang memberitahunya bahwa dia mengambil uang dan sekarang ingin berpura-pura bodoh. Dia lebih baik berhenti berating dan melakukan pembayaran. Si Pira menambahkan bahwa dia memiliki kartunya karena pinjaman yang dia ambil. Dia bertanya berapa jumlah pinjamannya dan dia mengatakan 500.000, tapi karena beberapa waktu telah berlalu, itu naik sebesar 50. Dia menjawab bahwa itu bahkan tidak sebanyak itu, jadi dia akan membayarnya dalam seminggu. Dia menyimpan kartu itu di laci, mengatakan baik, tapi menyuruhnya segera kembali karena dia tidak ingin memburunya lagi. Dia pergi mengatakan padanya untuk menunggu. Dia akan segera membawa uangnya. Dia mengetuk pintu dan si Pirang berkata, anak-anak zaman sekarang benar-benar memalukan. Pria berambut ungu bertanya apakah dia membicarakan tentang dia, dan si Pirang dengan cepat meminta maaf. Sepertinya itu pasti seseorang dari sekolah. Beberapa saat kemudian, pertengkaran pecah di dalam, dan orang-orang mengunci ruangan dan pergi. Mereka menyembunyikan kunci dengan cara klasik, seperti semua orang yang menempelkannya di bawah keset. Kali ini, menempatkannya di dalam tanaman, si Pirang pergi ke bawah, tapi Dalgen telah melihat semuanya. Tidak mungkin dia bersedia memberikan uang kepada penipu kotor itu. Dia berjalan ke pintu, segera melihat kunci di sampingnya, dan memutar knopnya. Tapi tepat saat dia masuk, seseorang turun ke lorong. Dia bergegas ke laci, mengambil kartu siswanya, tapi kemudian mendengar suara di dekatnya. Ketika dia membukanya untuk memeriksa, itu Yongyong yang berteriak minta tolong, tapi ada bayangan di belakangnya. Ketika dia berbalik, itu Yanjo. Dia menutup mulutnya dan menyuruhnya diam. Dia mengenalinya sebagai gadis dompet dan mengatakan dia tahu dia di sini untuk mendapatkan kartu siswanya kembali. Dia di sini untuk alasan yang sama, jadi mereka berdua lebih baik diam. Kemudian, dia sudah berjalan pergi melalui koridor, mengatakan makhluk kecil itu benar-benar terlihat seperti yang ada di kartun itu, mencuri. Hewan peliharaan seseorang itu menjijikan. Pemilik tempat itu adalah orang-orang yang sangat buruk, tetapi dia tidak menyadari semuanya direkam. Keesokan harinya, dia tiba di sekolah dan memanggil Eugene, yang bertanya kemana dia menghilang. Dia menghilang entah dari mana, dan Eugene khawatir. Daljun meminta maaf, tapi mengatakan dia membawakan sesuatu untuknya. Saat itulah Yongyong muncul dari ranselnya, dan Eugene memeluknya erat, mengatakan dia sangat merindukannya. Tapi Yongyong sudah mencium bau tuannya dan terbang ke pelukannya. Sang protagonis, bagaimanapun, merasakan sakit yang tajam di seluruh ototnya dan akhirnya melemparkannya ke tanah. Menyadari itu Yongyong, dia meminta maaf, mengatakan dia telah berlatih sangat keras akhir-akhir ini sehingga seluruh tubuhnya sakit. Eugene memarahinya, menyuruhnya berhenti menganiaya makhluk kecil itu seperti itu. Sementara itu, di kantor pegadaian nenek, mereka menonton di kamera saat Dalgian melarikan diri dengan Yong. Dan tepat setelah itu, Yanjo lewat juga. Si Pirang mengeluh bahwa mereka kehilangan 2 kartu siswa dan bahkan jaminan kadal. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Anak berambut ungu jelas marah, ingin memukul seseorang, menyalahkan si Pirang karena kehilangan kunci. Tapi pada akhirnya, mereka mengabaikannya. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan uang itu hanya jumlah kecil. Masalah sebenarnya adalah anak-anak telah membobol kantor. Itu adalah pelanggaran yang sebenarnya. Bab berikutnya, pertandingan sepak bola kecil yang jujur. Seseorang menembakkan tembakan jahat mengenai wajah Leho, dan dia hanya tersenyum dengan darah menetes ke lantai. Dan tentu saja, dia akan memukul pria itu. Ya Tuhan, dia membantingnya tepat di perut. Sementara semua orang bertanya apakah dia kehilangan akal, sang protagonis berkata, kelas olahraga ini luar biasa. Sementara itu, Eugene memutuskan untuk mengajari naga itu cara menggunakan ponsel karena Leho tidak peduli dengan apapun. Setidaknya dengan cara ini mereka bisa berkomunikasi. Dia hanya harus mengirim pesan. Yang benar-benar bingung, tidak mengerti ponsel, teks, atau wifi. Dia bilang dia akan menjelaskan, tapi tepat saat itu dia melihat pria yang menangkapnya bernyanyi di depan mereka. Saya pikir dia akan lari, tetapi malah dia menerjang, menggigit kepala pria itu, berteriak bahwa dia adalah penculik sialan itu. Pria itu menangkapnya dari belakang dan melemparkannya, tetapi Yanjong melompat kembali ke dalam pengejaran. Sang protagonis dimarahi oleh guru, yang memperingatkannya bahwa jika dia terus mendapat masalah, dia tidak akan membantunya meningkatkan tubuhnya lagi. Tapi tepat saat itu, si bodoh menabraknya. Karena dia menyerang lebih dulu, Leho langsung membalas, menyatakan bahwa kelas kembali dimulai. Tapi guru menarik lehernya, meneriakinya untuk berhenti. Kelas berakhir, dan semua orang pulang sementara anak kita mengatakan olahraga adalah kelas terbaik dari semuanya. Dia berharap bisa memilikinya setiap hari. Yuji menjawab, itu normal, tapi dia tahu dia tidak mengerti untuk apa kelas itu sebenarnya. Apa yang ingin dia ketahui adalah, bukankah dia punya latihan hari ini? Bukankah dia lebih suka meninggalkan Yongyong bersamanya? Mereka mengobrol sementara di dekatnya, Daljun sedang berbicara dengan seorang temannya, dan Hun sedang menelepon, mengatakan dia sedang dalam perjalanan. Namun saat itu juga, dia berpapasan dengan Yanjo yang babak belur dan menuntut agar dia menyerahkan kartu pelajar. Dia bertanya siapa dia, dan dia hanya mengatakan bahwa mereka berdua tertangkap kamera, jadi lebih baik serahkan saja. Kedua gadis itu bingung, tidak mengerti, tapi dia memperingatkan mereka bahwa jika tidak menyerahkannya,
memukulnya, wajah mereka akan berakhir. Sehancur wajahnya. Dia bilang lebih baik begini daripada dia menggeledah tasnya untuk mengambilnya. Tapi dari kejauhan, coba tebak siapa yang sedang memperhatikan? Hei, Jane dan Steel. Mereka tidak senang dan langsung menyerang. Protagonis tidak mengerti, tapi dia menyadari sesuatu. Yanjo sedang mencekik Dalgen saat keduanya tiba. Dia menerima satu pukulan di wajah dan satu di dada. Tapi kemudian, apa yang dilakukan protagonis kita? Dia melangkah ke depan untuk melindungi Yanjo. Dia bahkan mengatakan bahwa Yanjo yang datang menantangnya lebih dulu. Jadi kenapa mereka mengabaikannya? Semua orang bingung, bahkan Yanjo. Melihat kekacauan itu, Yanjo mencengkeram lengan Daljun dan kabur. Pengejaran pun dimulai dengan semua orang mengejarnya hingga mereka memojokkannya di sebuah gang. Steel ingat betul gang ini. Ini adalah tempat yang sama di mana sekelompok berandalan berada sebelumnya. Yanjo melemparkan Daljun ke tanah dan menantang mereka, mengatakan bahwa sekarang tidak ada siapa-siapa. Mereka semua bisa menyerangnya. Sangat berani, terutama mengingat dia sudah dihajar sebelumnya. Protagonis mengatakan dia akan maju, tapi Hun menyuruhnya menunggu, memperingatkannya untuk berhenti main-main. Jika dia tidak memblokir serangan tadi, mereka bahkan tidak akan berada di sini sekarang. Li Ho, bagaimanapun, mengatakan dia tidak peduli. Jika dia ingin bertarung, ayo selesaikan. Tapi Yanjo mencengkeram lengannya, yang terasa sakit karena latihan. Anak kita mengunci pandangan dengannya dan melayangkan pukulan, tapi Yanjo menghindar, mencengkeram bahunya, mengaitkan kaki di belakangnya, dan membantingnya ke tanah. Protagonis tertegun sementara Hun bergegas mendekat, mencengkeram lengan saudarinya, dan memutuskan bahwa dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik adalah lari. Yanjo sangat marah karena kehilangan kartu pelajar sementara Li Ho, yang terbaring di tanah, menyadari latihannya berhasil. Dia tidak merasakan apa-apa saat Yanjo membantingnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengontraksikan otot punggungnya, mengembangkannya, dan dia baik-baik saja. Dia bangkit. Steel bertanya apakah dia butuh bantuan, tapi dia menolak. Yanjo melayangkan tamparan keras ke wajahnya, tapi kali ini dia menghindar. Bajingan itu menangkap lengannya lagi dan membantingnya lagi. Tapi sekali lagi, Li Ho menyadari benturannya tidak sakit sama sekali. Mungkin latihannya benar-benar berhasil. Kecuali tidak. Ya Tuhan, ternyata Yongyong yang malang di punggungnya yang menerima hukuman. Yanjo bergerak untuk menginjak kepalanya, tapi Li Ho menghindar, bangkit, dan memanggilnya bajingan, berteriak tentang apa yang dia lakukan pada Yongyong yang malang. Sekarang gilirannya untuk melakukan serangan. Dia melancarkan rentetan pukulan. Yanjo bingung. Pukulan itu terasa terlalu sakit bagi seseorang yang seringan itu. Tapi protagonis kita terus maju, bersemangat, mengatakan, ini semua demi pembalasan dendam. Yanjo menyerbu, mencoba melakukan body check. Anak kita melihatnya seperti batu besar yang meluncur ke arahnya. Dia bersiap, mengontraksikan otot di kakinya untuk mempertahankan posisinya. Apakah dia terdorong mundur? Ya, tapi dia masih berdiri. Steel menawarkan diri untuk masuk, tapi dia menolak. Perbedaan berat badan masih terlalu besar untuk diatasi sepenuhnya. Meski begitu, tidak ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh tinjunya. Dia menyerbu lagi, membidik titik lemah, mematahkannya sedikit demi sedikit. Dia menunduk di bawah lengan dan melayangkan pukulan ke tulang rusuk Yanjo, lalu ke belakang pahanya. Yanjo berbalik, tapi dia sudah berada di sisi lain, memukul kedua paha lagi. Yanjo berjongkok rendah, berteriak padanya untuk berhenti bertarung seperti tikus. Dan tiba-tiba, dia berteriak pada Steel untuk tidak ikut campur dalam duel mereka. Protagonis berbalik untuk mengatakan hal yang sama, tapi melihat Steel berdiri diam. Dan saat itulah Yanjo menyelinap di belakangnya dan mengunci lehernya. Dia sudah merayakan, mengatakan dia menangkap tikus itu. Protagonis berjuang untuk melepaskan diri sementara Steel bertanya-tanya apakah keadaan menjadi berbahaya. Protagonis berteriak, hampir meminta bantuan, dan Steel bergegas maju. Tapi tepat sebelum dia sampai di sana, protagonis berteriak untuk tidak ikut campur. Dalam situasi apapun, tidak ada yang boleh membantunya. Dia ingin menangani setiap situasi sendiri. Dia menyadari apa yang dilakukan Yanjo, menghancurkan pembuluh darah, menghentikan aliran darah ke otak, dan sebentar lagi dia akan pingsan. Tapi yang harus dia lakukan untuk menghentikannya adalah mengontraksikan otot leher, mematahkan kuncian, dan menyelipkan lengannya ke bawah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan lengan bawah ke posisi itu, dia tidak hanya menghentikan kuncian, dia juga meremas lengan Yanjo. Saat Yanjo merasakan sakit, protagonis membantingnya dengan tandukan dan memaksanya mundur. Yanjo bergumam bahwa bajingan ini benar-benar psikopat. Li Ho, sementara itu, menyadari bahwa batu yang tidak bisa dipecahkan mulai retak. Inilah saatnya untuk membidik tepat ke tengah. Akhirnya, kita melihat pelatihan yang saya tunggu-tunggu. Beberapa hari sebelumnya di gym, instruktur menunjukkan cara melakukan squat. Pria itu sangat bersemangat mengatakan bahwa leg pump adalah hal terbaik yang pernah ada. Li Ho mengamati aktivasi otot dan setuju. Itu benar-benar latihan yang sangat baik. Segera setelah guru pergi, dia langsung menuju barbel, tapi guru memperingatkannya untuk menunggu. Beban itu terlalu berat. Dia akan melukai dirinya sendiri. Li Ho tertawa, mengatakan itu lucu. Dia pikir itu berat, tapi kakinya yang kecil dan kurus bergoyang seperti mie ke segala arah. Instruktur memperingatkannya lagi bahwa dia akan cedera, tapi dia bersikeras tidak apa-apa. Selalu menjadi master seni otot. Master mungkin bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia bisa mengendalikan setiap otot di tubuhnya, mendistribusikan ulang serat sesuka hatinya, dan memperkuat yang lain. Pria itu bahkan bisa menggeser massa otot dari kakinya ke lengannya entah bagaimana, dan meledakkan piramida. Tidak ada bentuk kontrol otot yang sulit bagi MU. Satu-satunya alasan dia berhenti menggunakannya adalah karena begitu dia mendapatkan terlalu banyak otot, teknik ini menjadi tidak perlu. Tapi sekarang inilah Li Ho, lengannya tampak kecil, melakukan squat. Kembali ke pertarungan, dia menggeser semua ototnya ke lengannya. Steel bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan pada saat itu, anak kita ingat pukulan rotasi yang dia gunakan sebelumnya. Yanjo mencoba bertahan, tapi sudah terlambat. Batu itu hancur dan dia jatuh
jatuh pingsan di tanah. Lee Ho menatapnya dan tersenyum, mengatakan dia telah mengalahkan bajingan itu. Kartu pertama dari dewa telah terkoyak. Dalam perjalanan pulang, Hun bertanya pada saudarinya apakah dia tahu siapa orang aneh itu dan mengapa dia mengikutinya. Dia meminta maaf karena tidak mengatakan apa-apa lebih cepat, lalu menceritakan keseluruhan cerita, bagaimana dia kehilangan dompetnya, ancaman si pirang, hari dia bertemu Yanjo, dan semua yang terjadi. Hun mendidih karena amarah, dan dia menyadari dia dalam masalah sekarang. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu. Dia tahu orang-orang itu akan terus menggunakan uang sebagai alasan untuk menyiksanya. Dia segera menelepon ketua kelas dan mengatakan bahwa sayangnya dia tidak akan pergi ke sekolah hari ini. Adegan beralih ke kantor sewa nenek. Tiba-tiba pintu terbuka dan sebelum pria berjas ungu itu sempat bereaksi, dia menerima pukulan telak di kepala dan mulai dihajar. Anehnya, si pirang bersorak mengatakan dia pantas mendapatkannya. Temannya bertanya apa yang sedang dia lakukan, tapi si pirang hanya meminta maaf, mengatakan dia akan melakukan panggilan telepon. Dia membawa dua gangster dari ruangan sebelah, tapi Hun masih belum sepenuhnya menyadari bahwa darah iblis yang sangat dia benci mengalir di nadinya. Dia menyerbu preman pertama. Satu pukulan dan pria botak itu terlempar ke jalan, dan kemudian kekacauan. Semua orang di ruangan itu dihancurkan. Dia meludahi bajingan itu, mengatakan mereka lebih baik tidak datang, meminta uang karena dia tidak pernah mengambilnya. Pria berkerudung ungu, yang babak belur, bertanya apakah Hun tahu siapa dia. Hun menjawab dia tidak peduli jika dia terus mengganggunya. Dia hanya akan datang lagi. Lalu dia pergi, menginjak pria botak itu saat dia keluar. Pria berbaju ungu itu duduk dengan amarah, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Berjalan menyusuri jalan, Lee Ho memiliki Yong-Yong yang duduk di kepalanya, tampak semakin lemah, mengatakan pertarungan itu menyenangkan. Still, bagaimanapun, ingin tahu bagaimana anak itu membuat lengannya tumbuh seperti itu secara tiba-tiba. Anak kita menjelaskan itu mudah, dan bahkan mendemonstrasikannya. Still mencoba, tapi tentu saja itu tidak berhasil dan Lee Ho memberitahunya itu karena dia masih belum tahu cara berkomunikasi dengan ototnya sendiri dengan benar. Dia perlu belajar cara mendengarkan setiap otot karena setiap otot berbeda dan membutuhkan perhatian. Ketika hati dan ototnya menjadi satu, berbicara dalam bahasa yang sama, hanya saat itulah dia bisa mengendalikannya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Still berjuang dengan itu tanpa hasil sementara Yo menyuruhnya berhenti mengajarkan teknik rahasia. Tapi Lee Ho mengatakan semakin kuat Still, semakin baik untuknya juga, karena satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan melawan lawan yang lebih kuat dan dia harus berevolusi banyak karena dia harus mengalahkan Lucifer sialan itu. Yanjo menyuruhnya untuk bersantai. Orang itu tidak akan bisa menyerang planet ini karena penghalang, tapi Lee Ho mengatakan sayangnya mereka tidak punya banyak waktu. Cepat atau lambat penghalang akan runtuh dan Lucifer akan datang ke bumi untuk menunjukkan kemampuannya. Itulah mengapa, mulai sekarang, hanya ada latihan. Adegan beralih ke pria berjas ungu yang mencoba menjelaskan situasi kepada gangster lain. Dia mengatakan dia akan menaikkan suku bunga dan mengambil kembali semua uangnya. Tidak perlu khawatir. Pria berkacamata menyuruhnya untuk tenang. Tidak ada alasan untuk begitu terguncang atas satu kekalahan. Dunia bisnis penuh dengan pasang surut dan ini hanyalah pengalaman. Yang ingin dia ketahui adalah bagaimana dia memiliki begitu banyak orang yang mendukungnya dan masih kehilangan segalanya. Tapi tidak apa-apa. Dia memeluknya dan mengatakan dia akan mengurus semuanya. Pria itu adalah Cha Sang-le. Sekarang semua orang yang ada di ruangan itu telah hancur total. Pria dengan tongkat baseball di punggungnya ingin tahu bagaimana mereka bisa dihajar dan dirampok oleh anak SMA. Dia mengarahkan tongkat baseball ke wajah si pirang, menyuruhnya membuka mulut dan ketika dia menurut, dia menjatuhkan sesuatu ke lidahnya dan memerintahkannya untuk pergi. Di lift, Sanga memberitahu pria berkerudung bahwa barang yang dia berikan padanya tidak buruk sama sekali. Masalahnya adalah targetnya adalah siswa. Tidak ada keuntungan memeras anak-anak. Dia menyuruhnya datang dan melihat apa yang terjadi. Di depan mereka ada oktagon, kerumunan, berteriak di sekeliling. Anak berkerudung bertanya apa ini, dan pria yang lebih tua mengatakan itu adalah permainan yang dia kendalikan. Dia menyuruhnya menonton anak laki-laki itu bertarung. Dan di sanalah dia, si pirang yang sama seperti sebelumnya, sekarang memancarkan uap, otot-ototnya menonjol. Yang berkerudung bertanya-tanya apakah dia selalu seperti itu. Tapi sebelum dia mendapat jawaban, pertarungan dimulai. Si pirang menyerbu, mencengkeram lengan lawannya, membantingnya, mematahkannya seketika, dan memukul wajahnya. Si pirang menikmati waktu dalam hidupnya, berteriak bahwa kekuatannya terus tumbuh, hampir tidak percaya ini benar-benar dirinya. Stanley mengangkat pil dan menjelaskan, itulah efek dari hanya satu pil. Dengan itu, dia selalu bisa memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anak berkerudung berpikir dalam hati bahwa dengan sesuatu seperti ini, dia akhirnya bisa menghancurkan satu orang itu. Sementara itu, Lee Ho berada di gym berlatih keras, dan sial, anak itu sudah menjadi bola otot. Dia memberitahu instruktur bahwa jika latihan membuat paha Anda terbakar seperti ini, maka itu luar biasa. Instruktur itu melihat lengan dan kakinya dan mengatakan dia telah melihat banyak orang yang mengaku tahu cara berlatih, tapi dia belum pernah melihat siapapun berkembang secepat ini. Dia bertanya apakah anak itu menggunakan sesuatu. Lee Ho hanya menjawab dan itu karena dia lemah. Instruktur salah paham, mengira dia bermaksud menggunakan suatu zat dan menyuruhnya segera berhenti, bahwa itu sangat berbahaya. Tapi anak itu mengatakan dia lemah, terlalu lemah. Lagi pula, untuk melawan orang itu, dia belum siap sama sekali. Seseorang bahkan berkomentar bahwa mereka harus memandikan kadal kecil itu dan membawakannya serangga untuk dimakan. Kasihan dia telah bekerja lembur dan tidak mengeluh sama sekali. Dan tahukah Anda, di bab berikutnya, di sanalah dia, utuh, terbaring di punggung anak kita dengan sedikit busa di dadanya. Dia bilang dia mendapat telepon dan menempelkan dirinya ke kepalanya agar busa itu tetap menempel di telinganya.
Itu Yuji yang berteriak, bertanya mengapa Yano belum muncul di rumahnya sepanjang minggu. Dia ingin tahu di mana dia. Sementara itu, anak laki-laki itu telah berubah menjadi mutan otot penuh, mengatakan dia akan keluar untuk menguji latihannya. Dan tepat pada saat itu, lihat siapa yang menunggu di gang. Gadis licik dari sebelumnya mengatakan hasil hari ini bagus. Lalu dia muncul mengatakan dia sangat senang melihat mereka berdua. Gadis kecil itu hanya menjawab bahwa dia tidak mengerti pesannya. Dia ingin lebih. Dan bam, dia menyerbu tepat ke dalam, mendaratkan serangan lutut yang sama ke dadanya. Dia menjadi bersemangat, mengatakannya itu mendarat dengan bersih, tapi dia hanya terhuyung mundur sedikit, berdiri di sana utuh, tersenyum. Pada saat benturan, dia menggeser otot di dadanya di atas tulang untuk melindungi dirinya. Sekarang tendangannya jauh dari kritis, dan dia mendorong ke depan. Protagonis kita sekarang berotot, benar-benar penuh energi. Kali ini, situasinya berbalik. Dia memiliki keunggulan berat badan. Dia menghantamnya dengan tendangan berat yang membuatnya terbang ke samping. Tapi gadis yang gigi itu mencengkeram kakinya, bersikeras dia tidak akan kalah hanya karena lebih kecil, dan menghantamkan siku tepat ke lututnya. Anak kita ragu-ragu, dan dia menunjukkan bahwa dia menjadi lebih tangguh. Tapi, itu hanya berarti dia harus tampil habis-habisan. Saat dia masih melihat ke bawah ke kakinya, dia menyerbu dan melepaskan rentetan siku ke dagunya. Dia mencoba serangan lain ke tulang rusuk, tapi menyadari bahwa untuk beberapa alasan, tidak ada serangannya yang mendarat dengan benar. Kemudian dia menyadari kakinya terjebak. Dia telah menjebaknya dengan otot-ototnya. Dia membalas teknik Yanjo, mencengkeramnya, dan membantingnya ke tanah. Dia bergerak untuk menginjak kepalanya, tapi dia menghilang. Saat itulah dia menguras otot dari tubuh bagian atasnya, menggeser semuanya ke kakinya, dan melompat ke arahnya. Di udara, dia beralih lagi, memompa semuanya kembali ke tubuh bagian atasnya, lalu menggunakan berat badannya untuk memukulnya ke belakang. Ibu berotot bertanya apakah dia baik-baik saja. Sementara dia bertanya-tanya apakah Hanat ini mungkin benar-benar mengungguli Yanjo. Dia segera mengatakan dia ikut campur dan melakukan tendangan, tapi Liho sudah beradaptasi dengan tingginya yang lebih besar. Dia menginjak untuk menutup celah dan langsung mengincar wajahnya. Terlihat seperti dia akan mendaratkannya, tapi Chunu memotong dan memukulnya dengan siku ke wajah. Bahkan saat itu, dia terus tersenyum, meraih wajahnya, hanya agar gadis lain menginjak kepalanya. Mereka berdua melancarkan rentetan serangan sementara Yan yang malang terjebak di tengah, menderita tanpa alasan. Tapi Liho sangat senang. Latihannya sepadan. Dirinya yang dulu tidak akan bertahan selama ini. Satu-satunya masalah adalah mencari tahu cara mengalahkan satu tanpa yang lain ikut campur. Yong-Yong bergumam bahwa mereka berdua adalah bajingan yang tidak adil. Saat itulah Liho mengatakan dia punya ide untuk memperluas jangkauan serangannya. Sebelum Yong-Yong sempat menanggapi, dia mencengkeram ekornya dan menyerbu ke depan, menyatakan, sekarang 2 lawan 2. Gadis-gadis itu tertegun saat dia mengayunkan Yong-Yong dalam rentetan serangan, menampar wajah keduanya. Tapi Chunu mendaratkan pukulan di tangannya dan merobek Yong-Yong dari cengkeramannya. Makhluk kecil itu terbang sementara protagonis kita dihajar. Tetap saja, dia terus maju, merebut Yong-Yong lagi dan mengayunkannya kembali ke pertarungan. Tapi Chunu berpikir dalam hati bahwa menggunakan senjata apapun hanya menciptakan kerentanan. Yang harus dia lakukan hanyalah menutup jarak dan tidak ada yang akan berhasil. Saya pikir itu tidak akan berhasil, tapi kemudian dia menghantamnya dengan tembakan bersih ke rahang. Yanjo berputar menjauh sementara anak laki-laki kita sudah mengencangkan otot lehernya. Sial, berbicara tentang binatang buas, dia meluncurkan tendangan naga, tapi anak kita menghantamnya dengan tandukan, membuatnya jatuh ke tanah. Dia berkomentar bahwa memperkuat leher sangat sempurna dalam situasi ini. Anda menyerap benturan yang akan mengguncang kepala Anda dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan itu untuk melakukan tandukan. Sementara Yon memblokir ibu berotot, dia melepaskan diri dan menyerbu tepat ke arahnya. Bam, tendangan brutal tepat ke tulang rusuknya. Tapi dia sudah menggeser ototnya, menangkap kakinya, dan meniru tekniknya sendiri, mendorong siku ke lututnya. Tetap saja, dia membalik dan melakukan tendangan berputar di udara. Bahkan saat itu, dia menangkap kaki lainnya. Biasanya, dia lebih suka memukul daripada bergula, tapi kali ini, dia kembali ke metode lama. Dia melakukan kuncian kaki Mesir kuno, memelintirnya menjadi simpul. Gadis malang itu berteriak kesakitan, otot-ototnya terbakar saat dia memelintir lebih keras. Dia berteriak bahwa dia menyerah dan memohon padanya untuk berhenti, tapi dia bilang sudah waktunya untuk meninggalkan tandanya. Dia tiba-tiba berputar dan memukul wajahnya dengan tendangan. Dia bertanya ada apa dengan itu. Dia bilang dia sudah selesai. Jadi mengapa dia masih memiliki begitu banyak energi? Dia menyerbu lagi, tapi dia melancarkan combo cepat, menyuruhnya untuk menerimanya, dan kemudian menghilang. Ditinggalkan, dia menemukan dirinya dengan uang di tangan dan yang terbaring di tanah. Dia memakai topinya dan berkata bahwa lain kali dia akan memastikan untuk meninggalkan bekas gigitan. Sementara itu, ibu berotot sedang berlari dengan cungu di pelukannya, berteriak agar dia bangun. Sejujurnya, saya berharap saya tahu nama wanita ini, agar saya bisa berhenti memanggilnya ibu. Tapi karena tidak pernah terungkap, apa yang bisa saya lakukan? Adegan beralih. Yanjo sedang berjalan melalui kota, marah dengan telinganya yang diperban. Tidak ada yang berjalan lancar baginya akhir-akhir ini. Anak-anak sialan di sekolah itu telah merusak semua rencananya. Dia menendang batu di jalan ketika tiba-tiba seseorang bertanya mengapa wajahnya terlihat seperti itu. Pria berambut ungu, Kwak Digan, ingin tahu siapa yang telah menghajarnya. Yanjo menyuruhnya mundur kecuali dia ingin menjadi samsat berikutnya. Dia mencengkeram kerahnya, tapi anak berkerudung itulah yang menelan salah satu pil itu dan langsung membesar, menjadi ungu dan berotot. Yanjo terhempas ke dinding, giginya berterbangan. Keesokan harinya, kita melihat kedua gadis itu
berjalan melalui kota, satu tanpa topi, yang lain dengan benjolan di kepalanya. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan bajingan itu lagi. Mereka menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan Digen di sana. Sekali lagi, dia menelan obat itu, membesar, dan mencemooh bahwa mereka berdua tidak beruntung. Sesuatu membengkak di dadanya, tubuhnya memancarkan aura. Dia menjelaskan bahwa efek samping pertama adalah kepribadian menjadi kasar. Chumu bertanya, mengapa tubuhnya mengembang, dan dia hanya mengatakan itu sudah diselesaikan dengan Yanjo. Begitu dia selesai dengan mereka berdua, tidak akan ada gori yang tersisa di kota ini. Dia akan menjadi bosnya. Dia menyerbu ke arahnya, dan meskipun dia bingung, dia menghindar ke satu sisi, lalu yang lain, sebelum melakukan serangan seperti cambuk melintasi kepalanya. Itu adalah ibu berotot, tapi itu bahkan tidak mengganggunya. Shanfu datang, menghantamkan sikunya ke tengkoraknya, tapi yang dilakukannya hanyalah menyakiti lengannya sendiri. Mereka berdua terguncang, memukulnya terasa seperti memukul baja. Tubuhnya jauh melampaui apa yang seharusnya bisa ditahan oleh manusia. Dia mencengkeram kakinya dan memberikan tendangan brutal yang menghancurkan tulang. Chungu mengutuk bajingan itu, mencoba melayangkan pukulan, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak terluka. Dia mencengkeram kepalanya, menyuruhnya untuk berhenti karena itu hanya menggelitik dan kemudian menghancurkannya ke tanah. Begitu saja, satu lagi tumbang, hancur di tempat yang sama. Digimon tertawa, mengatakan itu menyedihkan. Tingkat dewa ini jauh terlalu rendah. Dia berjalan pergi sambil berkata, semuanya akan mudah ditangani. Ah, jadi sekarang jelas pria ini pasti anak dari kelas protagonis. Atau mungkin tidak. Hathaway, dia berhadapan muka dengan pria berkerudung ungu yang bertanya apakah dia menikmati pertunjukannya. Pria itu bilangnya, benda ini membuatnya gila. Dia merasa tidak ada cara dia bisa kalah dari siapapun. Pria berkerudung ungu memberitahunya bahwa sekarang setelah dia menghabisi orang-orang Godora, dia harus membantu menyelesaikan pekerjaan yang dia minta. Digian mengatakan jangan khawatir, bantu hancurkan siapapun yang dia inginkan. Tapi, kemudian dia bertanya pada pria berkerudung mengapa dia tidak meminum pil itu sendiri dan menghabisi semua orang. Saat itulah kita melihat kebenarannya. Sanga memperingatkan sebelumnya bahwa semakin kuat seseorang, semakin buruk efek sampingnya. Pertama, kepribadian Anda menjadi kasar, dan pada akhirnya, jika semua efek samping muncul, Anda benar-benar meledak. Dengan Ellie mengatakan dia sedikit sakit karena obat, jadi dia tidak bisa meminumnya sekarang. Sementara itu, protagonis sedang berjalan melalui kota dengan Yongyong, mencari sesuatu. Ternyata, mereka memburu anggota Dori yang hilang. Nanti, kembali di kelas, dia bertanya pada Eugene di mana sekolah gadis-gadis yang dia lawan sebelumnya. Dia tidak peduli tentang itu. Dia lebih tertarik mengagumi Yongyong, tapi dia bersikeras, jadi dia akhirnya menggambarkannya. Sebuah peta. Sekarang dia dalam perjalanan, topi di kepalanya, Yongyong di punggungnya. Ketika dia tiba, ibu berotot yang malang sedang berjalan tertatih-tatih dengan tongkat karena kakinya patah. Mereka berhadapan dan dia melihat topinya padanya. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit di mana dia bertanya apa yang terjadi pada gadis itu, atau lebih tepatnya anak laki-laki itu karena mereka menyebutnya seperti itu. Ibu menjelaskan mereka disergap dan dihajar dengan kejam, dan jelas itu bukan dia, bahkan jika dia juga seorang psikopat. Dia menelepon polisi, tapi tidak ada yang datang ke sekolah dan tidak ada orang lain yang melihat penyerangnya, bajingan Digen itu. Kemudian dia mendengar seseorang mengerang di balik tirai. Ketika dia menariknya, ada Yanjo yang benar-benar hancur, terpelintir, dan patah. Dia berjuang untuk berbicara, mengatakan itu Digen sialan yang meninggalkannya seperti ini. Dia mengatakan dia membenci mereka semua, tapi dia akan menjelaskan apa yang terjadi. Pria itu menyerangnya, menelan obat, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Yanjo dulunya adalah yang terlemah di semua god, tapi entah dari mana, dia menjadi lawan terkuat yang pernah dihadapi Yanjo. Liho selalu mengira Yanjo adalah salah satu orang terkuat. Dia tidak pernah membayangkan orang malang itu tidak memiliki kesempatan, yang berarti apapun yang terjadi, dia harus melawan orang ini. Dia menuntut untuk tahu di mana Digen berada. Ibu mengatakan bahkan polisi tidak bisa melacaknya, tapi Liho mengatakan tidak apa-apa. Dia akan menemukannya sendiri. Kembali ke sekolah, dia terjebak membawa kotak. Guru memberitahu dia rahasianya adalah mengubah seluruh hidup Anda menjadi latihan. Dengan begitu, Anda selalu berolahraga. Protagonis mengangkut beban itu, tapi pikirannya di tempat lain. Bagaimana dia bisa melacak Digen ini? Saat dia berpikir, seseorang menyelinap di belakangnya, ponsel di tangan, mengatakan mereka mencarinya. Suara di telepon memperingatkannya untuk berhati-hati, pindah ke tempat yang aman, tapi dia menjawab bahwa tidak mungkin. Dia akan menyelesaikan ini di sini dan sekarang. Dia menyerbu ke kelas. Dia mencari Hunen. Dengan pil tertelan, dia menghancurkan pintu dari dinding dan memanggilnya, mengatakan hari ini dia mati. Dia mencengkeram beberapa anak malang yang duduk di dekatnya dan melemparkan kursi tepat ke Hun, menghancurkan jendela. Sebelum Hun bahkan bisa bertanya apa yang terjadi, Digia menyerbu, mengatakan tidak ada pembicaraan, dan menghantamkan lengannya ke arahnya, membantingnya ke loker. Sepertinya Hun akan mendapatkan. Pertarungan memanas. Dia berhasil menghindari serangan lain, namun tangan Digun justru menembus dinding besi. Hun membalas dengan berteriak bahwa ini adalah pertahanan diri, lalu melayangkan pukulan tepat ke wajah pria itu. Mengejutkan, serangan itu ternyata memberikan dampak. Dia melanjutkan dengan rentetan pukulan ke dada, wajah, dan perut, tapi pria itu tampak tidak terganggu sedikitpun. Ha menghantamnya dengan pukulan ke dagu, namun jelas tak ada yang mempan. Digen meremukkan tangannya sendiri, membuat seisi kelas kebingungan, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Di ambang pintu, Steel dan Dalgen muncul, ingin tahu keributan apa yang terjadi, dan saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah kakaknya. Dia melempar sandal ke punggung kakaknya, menyuruhnya pergi, tapi pria itu menolak dan malah bersiap menghantam kepala adiknya. Steel turun tangan, memukulnya, dan menuntut penjelasan apa yang sedang dilakukan Digun. Di saat yang
yang sama, Hun datang dengan serangan lutut dari atas dan sikutan ke arah lengan pria itu. Dia berhasil lepas sejenak, merasa berang karena bajingan itu sudah keterlaluan dengan mencoba menyentuh Dalgian. Mereka berdua menyerangnya dari sisi berlawanan, sementara di bawah, guru dan sang protagonis mendengar keributan itu dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi. Beberapa siswa berlalu lalang, para penggemar perkelahian, dan sang guru berlari, mengatakan dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sang protagonis menjatuhkan kotak yang dibawanya, berkata dia harus pergi juga. Namun Yong, yang mengintip dari dalam tas, menyuruhnya menunggu. Dia bisa merasakan mana di tempat itu. Kembali ke pertarungan, saat mereka berdua datang dan melayangkan pukulan, Di-gun melirik mereka, tetapi Steel meluncur di bawah lengannya, dan melancarkan pukulan uppercut ke dagu. Dia merunduk lagi, sedikit bingung. Pria ini sangat kuat, tapi serangan-serangannya konyol dan sederhana. Di-gun kehilangan kesabaran, memanggilnya bajingan, dan mencoba mencengkeramnya. Namun Hun menyapu di belakang lututnya, menjatuhkannya ke lantai. Saat pria itu berbalik, dia menerima tusukan tajam tepat di antara kedua matanya. Tidak peduli seberapa keras tubuh seseorang, pasti selalu ada titik lemah, dan mereka berdua mulai menghajarnya. Dia mendorong mereka berdua, menatap ke arah pintu, lalu kabur sambil menabrak semua orang yang menghalangi jalannya. Dia berlari ke arah pria botak di belakang ruangan, dan menuntut pil lain. Si botak yang bingung bertanya apa maksudnya, tapi Di-gun hanya memerintahkannya untuk menyerahkannya. Mereka tidak punya waktu. Dia sudah menyuruhnya menangkap anak itu. Itulah alasan dia ada di sini. Dan ternyata, bajingan berjubah ungu itu adalah pria botak ini selama ini. Sekarang setelah Hee-jun tahu keadaan sedang tidak baik, pria botak itu menyodorkan pil ke tubuhnya dan menyuruhnya untuk mengurus semuanya. Di-gun langsung menelannya sambil berkata, tidak masalah. Jun menyerang, tapi dari sudut pandang kamera, terlihat jelas dia akan dibanting. Dan benar saja, dia dihantam, tepat ke arah dinding. Steel ikut terlempar, pria itu kini berubah menjadi Hulk berwarna ungu. Lebih buruk lagi, Dalgian berlari memanggil kakaknya, tapi pria itu justru mencoba mencengkeram kepalanya. Tepat saat itu, sang guru turun tangan, memarahinya, mengatakan bahwa meski seorang siswa rajin berlatih di gym, bukan berarti dia bisa seenaknya memukuli teman sekelasnya. Dia mencoba menegaskan otoritasnya dengan kekuatan. Cengkeraman yang kuat, namun kalah dan akhirnya lari. Saat itulah protagonis tiba di depan pintu dan ia memperingatkannya. Dia bisa merasakan mana yang memancar dari pria itu. Pria botak tersebut menyadari makhluk kecil itu adalah barang jaminan yang hilang darinya dan menerjannya. Tetapi dia tersandung sandal di lantai dan wajahnya menghantam sang protagonis. Kali ini, Lee Ho tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mencengkeram kepalanya dan menghancurkannya dengan sikut. Pria botak itu pingsan dan rekannya diperintahkan untuk menyelesaikan tugas itu. Tentu saja, dia maju ke depan sambil berkata, tidak masalah. Pukulan datang, tapi saat menghantam dada Lee Ho, kekuatannya menghilang. Yong-yong telah menggunakan kemampuannya untuk menyerap mana, melenyapkan semua kekuatan yang dimiliki pria itu. Itu tidak berarti pria itu tidak melayangkan pukulan, tetapi kini Lee Ho menghajarnya dengan satu pukulan telak ke wajah. Saat dia terus menghajarnya, Yan merasa bingung. Dari mana mana itu berasal? Tak lama kemudian, pria itu sudah hancur di tanah, dan Lee Ho berkomentar bahwa dia terlalu lemah. Dia menatap Yong-yong dan menyuruhnya mengembalikan mana itu. Dia membutuhkannya untuk berlatih. Naga kecil itu patuh, tapi memperingatkannya untuk berhati-hati. Mana itu? Tidaklah biasa. Itu sangat murni dan kuat, sesuatu yang seharusnya hampir mustahil ditemukan di bumi. Lee Ho sangat mengetahuinya. Mana seperti itu hanya bisa dijamin jika dewa memberikannya secara langsung. Tapi tidak mungkin ada dewa yang mengirim mana ke bumi sekarang, dan itu aneh. Satu-satunya makhluk lain yang mungkin melakukan itu. Dia langsung menatap Yan Jong dan bertanya apakah itu perbuatannya. Anehnya, si makhluk kecil itu memerah, malu, dan tepat saat itu, Di-gun bangkit berdiri di depan mereka, menjulang tinggi. Bab berikutnya melompat 1000 tahun ke belakang ke alam dewa di domain Dewa Cyclops. Mu menerjang maju, dan monster itu mengangkat gadanya, memberitahunya bahwa tidak mungkin dia bisa menang. Serangan itu menghantam dengan keras ke tanah. Mu sudah menghilang, dan dengan satu pukulan, dia menghancurkan gada itu bersama dengan seluruh lengan sang Cyclops. Makhluk itu menyusut, menangis, memohon pengampunan. Namun Muja membalas bahwa dia hanya akan berhenti jika dia merasa terhibur, lalu berjalan pergi, mengatakan dia akan segera kembali, dan menyuruh sang Cyclops bersiap lebih baik lain kali. Kembali ke sisi Yong-yong, dia berkata ini sangat membosankan. Itu bahkan tidak memuaskan. Saat itu, dia mendapat ide untuk membantu tuannya. Selanjutnya, dia memperlihatkan sebuah batu dan menggunakan kemampuan menghancurkan yang mengubah segalanya menjadi bubuk. Dia menelan bubuk itu, lalu memuntahkannya kembali, mencampurnya hingga membentuk bola kecil yang aneh. Tapi bola itu menyimpan mana miliknya. Dia bahkan menggambar coretan kecil untuk menunjukkan bahwa itu telah dipadatkan dengan kekuatan tubuhnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa Mu hanya perlu memberikan ini kepada musuhnya sebelum bertarung dan pertempuran akan jauh lebih menyenangkan. Mu mengambil potongan besar, tapi yang memperingatkannya untuk berhati-hati. Itu terlalu banyak. Dia telah memadatkan sihir, jadi lebih baik menggunakan yang lebih kecil. Tetap saja, Mu berlari pergi, berkata dia akan bersenang-senang dan akan segera kembali. Tapi hanya beberapa detik kemudian, dia berlari. Kembali dari arah yang sama, dihajar oleh seseorang, mengatakan efeknya benar-benar kuat. Cyclops yang telah bertransformasi muncul di sampingnya, dan Mu langsung terlibat dalam perkelahian hebat. Dia menghantam satu pukulan ke dada binatang itu, mengirimnya terbang hingga menabrak batu besar yang pada saat itu jatuh ke arah planet bumi, atau sebenarnya tidak mendarat. Batu itu memantul dari planet, menghantam wajah Yongyang, dan baru kemudian jatuh ke bumi. Legal berkomentar bahwa rupanya seseorang menemukan benda itu. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tapi Bi-gun datang menyerang dengan pukulan. Dia menghindar, memfokuskan otot ke tangannya, dan mendaratkan satu pukulan tepat ke dada pria itu, menyadari betapa
betapa keras tubuhnya. Pria itu datang lagi untuk serangan lain. Tapi Leho melengkungkan tubuh, menghindar ke samping, dan dia menghancurkan tanah. Seluruh sekolah berguncang. Para siswa, kasihan sekali. Semuanya terlempar dari tanah, bahkan protagonis kita, yang saat melayang di udara dicengkeram bahunya. Pria itu berkata dia telah menangkap tikus itu dan berniat menghancurkan kepalanya, membuat bocah kita terhempas ke dinding. Pakaiannya terkoyak. Sial, kali ini benar-benar sakit. Dia kemudian bertanya pada Yong berapa lama ini akan berlangsung, dan Yong menjawab bahwa dengan jumlah sebesar itu, paling lama 5 menit. Liho terlihat ragu, tapi Yong menyuruhnya berhati-hati. Lebih baik menahan diri untuk saat ini. Dalam 5 menit, dia akan menang. Tapi tentu saja, sang protagonis berpikir dia harus memanfaatkan ini karena tidak akan ada kesempatan lain untuk melawan pria ini. Ini, sungguh, adalah masalah terbesar dari semuanya. Tujuannya bukan untuk lari dari pertarungan, melainkan untuk memberikan banyak tanda suka pada video ini yang membantu Mamoru membuat konten lebih menarik bagi penontonnya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu dan saya